Apa kabar nih, Brother Kemal? Oh, udah di mute ya. Apa Alhamdulillah, kabar? alhamdulillah Bang, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ya, berhubung kita PSBB lagi nih, kita online lagi. Harusnya kan kita Iya. udah bisa offline, kumpul-kumpul ya. Mm-mm. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, terima kasih. Jamaah sekalian ini luar biasa nih, Brother Kemal hari ini. 221 yang sudah ada di ruang meeting. Masya Allah. Juga, wallahualam nanti jika kita post di YouTube, akan berapa banyak nanti di YouTube-nya juga. Mudah-mudahan sih insya Allah muat ininya ya. Namanya kuotanya lah gampangnya seperti itu. Masya Allah ini animonya luar biasa ini hari ini luar biasa Masya Allah. Ya buat saudara-saudara semua, buat teman-teman yang baru saja bergabung di kajian Milenial Patra ini, Masya Allah, bisa sudah bersama kita. Kajian ini dilaksanakan setiap minggu ya. Ini tepatnya insya Allah mungkin setiap hari Selasa, Ba'da Isya. Jadi memang ini kajian kita khususkan untuk para teman-teman milenial. Gitu. Jadi untuk teman-teman pemuda, pemudi, mahasiswa, mahasiswi, ataupun orang tua, tapi dengan syarat mendampingi anak-anaknya. Seperti itu. Jadi Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung seterusnya. Karena kita di sini setiap pekannya belajar dengan orang-orang yang hebat, kita belajar dengan guru-guru yang hebat juga. Ini Alhamdulillah, Ustadz Fuad Naim sudah bergabung bersama kita. Alhamdulillah. Ya, hari ini tema kita adalah, suara saya kecil ya? Oh, sebentar, saya geser dulu mikrofon saya. Ya, kalau sekarang gimana? Mudah-mudahan lebih kencang ya. Oke. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya minta izin bentar untuk setting dulu ya. Siap, laksanakan. Siap, oke. Oke teman-teman, jadi kajian ini terselenggara atas kerjasama dari Majelis Taklim Patra, atau disingkat juga dengan MT Patra, itu ada IG-nya juga, MT Patra ID, juga dengan Baiza Susi. Jadi nanti teman-teman di sini yang bisa menjawab salah satu pertanyaan dari Ustadz akan mendapatkan voucher dari Baiza Susi. Ya, nanti akan dijelaskan lebih jelasnya. Ya, oke. Jadi selain itu juga kajian ini dimaksudkan untuk juga menjalin persahabatan, juga membuka peluang saudara-saudara semua, teman-teman semua menjadi relawan, karena yayasan Majelis Patra ini, kajian milenial ini berafiliasi juga dengan Yayasan IHC, yayasan yang bergerak di bidang sosial dakwah. Jadi buat teman-teman nanti yang tertarik bisa juga nanti follow IG-nya @yayasan IHC atau juga ke @irabakri, karena salah satu dewan pembinanya adalah dari Ibu Ira Bakri. Nah ini juga Brother Kemal ini, Masya Allah ini aktif juga di kajian Milenial Patra, hampir setiap minggu ikut. Teman-teman yang lain juga mudah-mudahan bisa mengikuti jejak yang sama dengan Brother Kemal. Ya, jadi nanti teman-teman kalau yang mau berpartisipasi, bergabung untuk misalkan membaca tilawah, ataupun misalkan menjadi MC-nya gitu, biar lebih menarik dan segala macam, boleh banget. Jadi silakan nanti bisa juga tag saya di yogi.botex di sini. Bentar ya. Yang dari Sulsel bisa gabung Bang, boleh, bisa banget, dari mana aja kita. Se-Indonesia, sedunia ya. Ini boleh di tag, ini IG saya pribadi, ini IG Yayasan IHC. Nah, ada juga MT Patra ID. Ada juga IG-nya Baiza Susi, ada IG-nya Tante Ira Bakri. Nah, Tante Ira Bakri ini salah satu motornya di kajian ini. Saya meramaikan saja, insya Allah. Oke. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ruangannya full, mudah-mudahan sih enggak ya, bisa juga nanti, wah Masya Allah ini sudah ditampilkan di sini,
Nah, ini vouchernya, voucher Baiza Sushi. Nah, karena kita masih PSBB, kemungkinan besar hanya bisa untuk drive-thru atau take away. Atau misalkan mau dine-in di mobil, silakan di mobil masing-masing ya. Nah, ini mohon maaf karena tadi kecepatan, jadi ini tanggalnya belum sempat kita rubah. Jadi ini berlakunya sebulan per hari ini ya, dan hanya satu voucher yang bisa ditebus, yang bisa dicairkan. Jadi contoh ada kajian yang minggu lalu dan minggu ini hanya salah satu saja yang bisa dicairkan. Contohnya antum dapat yang 100.000, berarti antum hanya bisa mencairkan yang 100.000 itu saja. Nah, ini di sini dari keterangannya sudah ada Chiji sosis, tuna katsu atau milky orange ya. Jadi nanti buat teman-teman yang berhasil ataupun yang beruntung, yang memiliki rezeki terhadap Baiza Sushi ini, bisa nanti direct message ke Tante Ira, text message langsung, nanti bisa melampirkan nama, juga nomor identitas, tanggal datangnya mau ngambilnya kapan, seperti itu ya. Nanti buat pemenangnya, gitu. Kita akan umumkan, oh Masya Allah ini ada yang menghias. Ya, oke, sambil kita tunggu Ustadz siap-siap, mudah-mudahan teman-teman di sini juga bisa nanti, apakah hanya untuk ikhwan program tilawahnya, Kang? Bisa juga kalau buat dari akhwatnya mau tilawah, silakan, boleh. Jadi kapan saja, siapa saja boleh di sini kita berpartisipasi sama-sama. Karena ini datangnya adalah dari kita, untuk kita, oleh kita. Ya, jadi sekali lagi, tidak hanya untuk ikhwan, tapi untuk akhwat juga. Nah, kita juga membuka peluang buat teman-teman semua. Nah, ini dia. Baiza Sushi itu ada di daerah Kemang, sudah tersertifikasi halal MUI, dijamin kehalalannya insya Allah, dan tidak pakai yang apa tuh ya, haram-haram tuh ya, nirin ya kalau nggak salah namanya, saya lupa tuh namanya. Ya, jadi ini semuanya bahannya halalan toyiban, ya, bocoran, enak banget guys. Oke, alhamdulillah, ini Ustadz udah siap banget ini, udah ganteng banget posisinya. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Masya Allah Ustadz. Betul Ustadz ya, saya Ya, spotlight dulu. oke. Siap. Oke. Ya, ini Ustadz Afwan, kita mau di live juga Ustadz nih di YouTube. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang nggak kebagian slotnya, ya biar nanti kita kasih linknya sekalian. Gitu Ustadz ya? Monggo silakan. Iya. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas waktunya hari ini bisa bergabung dengan kita semua. Masya Alhamdulillah. Allah ini luar biasa. Kita hari ini animonya nih Masya Allah nih Ustadz, sampai 200 lebih ini. Mudah-mudahan semuanya bisa bergabung dengan baik. Masya Allah ini koneksi saya bermasalah ini. Freeze. Oke. No freeze. Oke. Bentar ya. Nah, hari ini kan kita bahas nih good looking sama good habit nih Ustadz. Tadi Iya. juga dibacakan sama Brother Kemal itu salah satunya adalah bukan salah satu ya, satu sebenarnya. Al-Baqarah ayat 216 ya, Brother Kemal ya? 216 ya kalau nggak salah ya? 216. Iya. 216, iya itu yang kalau nggak salah sih, kalau saya dengar kajiannya Ustadz Nuzul itu ngomong kita tuh jangan sok tahu gitu masalah apa yang ada kehidupan ini gitu kan. Jadi apa yang baik buat kita belum tentu apa yang kita suka belum tentu baik buat kita, atau yang kita tidak suka juga belum tentu baik untuk kita. Ya. Aduh, Afwan ini Ustadz, saya nge-freeze ini. Iya. Yeah. Oke, tafadhol Ustadz. Boleh dimulai silakan. Ini saya nge-freeze ini soalnya. Tafadhol Ustadz. Oke, silakan. Ya, siap. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamal anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik,
Salam kenal teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini, ada 277 orang. Kebetulan memang sejak pandemi saya jarang ngisi kemana-mana dan juga jarang ngisi online kecuali di YouTube Yung Aji. Jadi bisa dibilang ini kayaknya baru ketiga kali saya ngisi online dan salah satunya di Majelis Ta'lim Patra. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya memang lebih senang memilih untuk ngobrol bareng teman-teman via Zoom begini daripada saya mungkin online di Instagram saya misalkan. Karena dari sini biasanya yang datang untuk mau bela-belain nge-Zoom itu ya minimal dia niat lah ya, niat kuota, niat ngeluangin waktu, dan juga saya bisa melihat wajah-wajah Anda kan di sini. Jadi kalau mau teman-teman mau lihat ya, saya di sini ngelihatnya kayak itu loh, kayaknya ada acara kontes nyanyi di TV yang tahu kan, yang dia nyanyi terus depannya tuh juri-juri di layar-layar. Nah, saya tuh lihat muka-muka Anda di sini, ada Mas Brilian, ada Mbak Atina, ada Mas Nukman, Masya Allah, ada macam-macam semuanya, rame luar biasa, Alhamdulillah. Dan dari berbagai kota juga, seru banget Insya Allah ya. Jadi gini, perkenalkan nama saya Fuad Naim, saya memang seorang bisa dibilang content creator di YouTube maupun Instagram yang sekarang aktif di Yuk Ngaji. Jadi mungkin memang banyak juga yang manggil Ustadz, tapi memang hari ini mungkin saya lebih ingin memposisikan diri sebagai teman yang ingin share dan bicara ke teman-teman sekalian. Karena kan ini klaimnya kan acara ini dihadiri millennials gitu ya. Berarti saya tutup mata aja. Berarti saya merasa ya memang betul, berarti yang hadir di sini adalah pastinya teman-teman minimal seumuran atau 2-3 tahun di atas atau 2-3 tahun di bawah saya. Jadi insya Allah semoga dari hati ke hati akan nyampe juga gitu ya. Baik, hari ini pembahasannya sebenarnya waktu dikasih judulnya itu saya sedikit bingung gitu. Ketika dikasih judul good looking versus good habit gitu. Karena bahkan kan istri saya yang biasa nyatet jadwal tuh, ditulis di situ good looking dan good habit. Nah terus pas saya baru ngecek tadi banget nih, good looking versus good habit gitu. Kenapa itu dipertentangkan ya? Emang kalau good looking berarti nggak good habits. Nah itu saya jadi kepikiran. Terus saya bilang oke, kita kayaknya perlu menyamakan persepsi dulu. Good looking itu apa? Mungkin karena sebagian orang menganggap bahwa it's okay nggak good looking, yang penting lu good habit gitu. Atau mungkin seolah-olah good looking ini sesuatu yang duniawi banget apa gimana? Kita mau samakan dulu persepsi kita. Oke, nah kemudian saya mengorek-ngorek karena saya memang nggak punya materi ini sebenarnya. Maksudnya saya nggak pernah bawain materi good looking karena ini materi waktu itu kalau nggak salah kita live di Yuk Ngaji di YouTube dan ini menarik dibahas kembali. Saya ada materi yang sangat relate tentang ini. Kenapa saya nggak pernah bawa materi soal good looking? Kalau yang Anda maksud good looking adalah ganteng misalkan gitu ya. Saya nggak pernah bawa itu karena saya merasa nggak ganteng gitu. Dan justru saya punya materi yang sebaliknya. Nah ini buat teman-teman nih ya. Saya punya materi waktu itu, saya ngasih judulnya Kita Tidak Benar-Benar Bicara. Mungkin saya mau share screen ya. Nah ini nih tampilannya aja nih. Saya nggak mau nampilin banyak, cuma mau ngeliatin aja judulnya aja. Nanti saya bacain aja isinya ya. Kita tidak benar-benar bicara. Dari sini teman-teman bisa lihat ini sebenarnya konteksnya ngomong antara anak dan orang tua. Yang sepertinya tiap hari ketemu padahal sebenarnya nggak ada yang dibicarain gitu. Sebenarnya dia kira bahwa dia sudah mendidik anaknya atau mungkin anak mengira sudah bilang semua ke orang tuanya padahal kualitas obrolannya tuh tidak ada gitu. Sehingga ada mispersepsi antara si anak dan si ayah. Ini saya nyampein karena saya pribadi adalah orang yang saya merasa saya introvert. Introvert itu bukan orang yang ansos ya. Kalau teman-teman harus bedakan ya. Introvert itu bukan ansos. Introvert itu orang yang lebih nyaman sendiri. Jadi dia bisa bersosialisasi di luar, bisa bicara depan umum, bisa ngomong begini. Cuman ketika disuruh milih, mending mana? Sendiri atau di lingkungan yang lebih kecil, entah itu keluarga dekat atau sahabat terdekat saja, atau mau keluar have fun ke tempat yang baru. Misalkan main hangout ke tempat mana, ke tempat olahraga atau mana. Pilih mana? Pasti orang introvert akan cepat bilang bahwa di rumah. Teman-teman saya bahkan sering bilang, Fuad itu dia bisa hidup dengan ruangan 3x3, yang penting ada internetnya, nggak usah ada apa-apa lagi. Saya segitu cukup dengan diri saya sendiri gitu. Bahkan sejak kuliah itu selalu di media sosial saya, yang sudah saya hapus dulu karena saya waktu hijrah emang ganti semua, jadi hapus medsos, bikin baru. Itu selalu ada quotes-nya, aku plus Tuhan sama dengan cukup. Karena bagi saya tuh ya udah saya udah cukup dengan diri saya, yang penting ada Tuhan aja, udah cukup begitu. Gak perlu orang lain. Itu waktu saya dulu begitu. Kenapa bisa introvert? Baik, saya berpikir gini.
Apakah mungkin ini takdir? Mungkin iya, tapi kalau takdir kan nggak mungkin kita obrolin dong. Dan saya nggak mungkin tahu bahwa ini takdir atau enggak gitu. Nah saya mencari-cari, sejak kapan sih saya tuh ngerasa kalau saya tuh lebih nyaman sendirian, atau mungkin gini, kalau bahasa lainnya jangan introvert deh, yang lebih relate aja, insecure. Sejak kapan saya tuh merasa lebih senang sendiri karena ketika keluar saya merasa orang menilai saya. Nah, dulu saya pikir gini, teman-teman semua pernah bayi kan, nggak mungkin tahu-tahu gede ya. Waktu bayi, waktu kecil lah, waktu SD gitu. Insecure nggak sih? Kayaknya nggak ya. Kayaknya kita TK tuh nggak pernah insecure deh. Ini kalau saya punya anak namanya Hasan ya. Hasan tuh kayaknya nggak ada insecure-nya. Kemarin dia sholat sama saya, dia dengan santainya sambil nyanyi-nyanyi gitu di situ, suaranya heboh gitu satu masjid. Bahkan lucunya waktu dia ruku dia kentut, terus udah gitu diem aja gitu. Jadi kayak dia bodo amat lah gitu. Saya bilang berarti kan dulu saya begini dong. Nggak mungkin dong saya pas bayi insecure gitu. Pas jadi anak kecil di pojokan, mama nanya, kamu kenapa nak? Pusing mah mikirin harga sembako, kan nggak mungkin ya. Anak kecil tuh nggak ada tuh gitu-gitu. Dia ya udah menjalani hidup apa adanya. Dia nggak pernah ngerasa, bahkan serunya gini, anak kecil tuh kayak nggak punya standar baik buruk gitu. Dia gigit apa aja kan, dia kalau ketemu bolpen digigit gitu, ketemu apa, ya apapun lah, pasir apa diemut. Kalau gue pengen tahu ya gue coba, udah gitu aja dia. Dia nggak pernah merasa takut sesuatu. Dan dia juga ketika misalkan teman-teman kasih mainan, anak kecil tuh bisa nggak sih milih baju yang bagus? Enggak, dia tuh nggak tahu mana yang bagus. Dia cuma bisa tahu mana yang nyaman buat dia. Udah bagus dan enggaknya itu kadang kita loh yang ngajarin. Kita loh yang bilang ini loh kamu yang ini yang bagus, ini yang jelek. Akhir dia tuh nggak tahu mana mahal, mana barang murah, itu nggak tahu. Dia aja nggak tahu bahwa dia sedang pakai kaos kaki kebalik atau mungkin pakai sepatu kebalik gitu ya. Dia nggak tahu itu semua. Dulu kita nggak pernah merasa harus punya baju yang lebih baik daripada orang lain. Kita nggak merasa harus punya wajah yang lebih baik daripada orang lain. Kita nggak pernah mempermasalahkan satu titik jerawat pun di muka kita. Padahal anak kecil tuh kalau jatuh terluka, wah anak saya tuh malah dia punya, saya nggak tahu sejenis penyakit mungkin ya, penyakit kulit. Jadi dia gampang kering sampai bersisik gitu ya. Kalau anak-anak, ntar dia udah gede bisa jadi insecure tuh kalau diledek-ledekin. Kaki lu kayak ikan kerapu. Itu bahaya tuh. Itu bisa insecure tuh dia. Tapi mudah-mudahan semoga Allah mudahkan untuk dia tidak merasakan begitu. Tapi tadi kita tuh masih kecil tuh nggak pernah. Saya waktu kecil kalau makan coklat itu korengan kaki. Jadi selalu ada aja masalah. Tapi nggak pernah saya merasa dulu tersiksa dan insecure. Yang ada juga orang tua yang heboh ya. Masalah kita, kamu tuh bajunya begini, dimasukin dong, sepatunya yang bener dong, bajunya yang matching dong, orang tua yang ribet. Nah sejak kapan kemudian saya merasa kok kehilangan sedikit demi sedikit kebahagiaan itu, ketika saya sudah berpindah lingkungan, dari lingkungan yang hanya rumah, menjadi lingkungan pertemanan. Lebih spesifik mungkin saya bilang sekolah. Semakin sekolah, semakin naik, ini TK, SD, SMP, SMA, kuliah, semakin tinggi rasa insecure itu muncul. Di rumah, kita tuh anak paling ganteng. Yang mbak-mbak itu anak paling cantik di rumah. Nggak ada orang tua yang tiap hari lihat muka Anda terus bilang gini, aduh jelek banget anak mama. Hidungnya amit-amit. Nggak ada gitu, nggak ada tuh. Pasti dipuji-puji. Pasti selalu positif yang orang tua tuh kasih, ya kan ya? Bapak kita coba ngebanggain kita, pintar banget anak papa, luar biasa, masya Allah. Coba jatuh, nggak apa-apa nah, ayo bangkit lagi, bangun, jagoan kok masa nangis. Selalu yang positif gitu, iya nggak sih? Ngerasa ya, orang tua kan gitu ya. Nggak tahu mungkin nggak ada yang anomali kan orang tuanya, kayak di sinetron itu nggak ada ya, yang rada jahat gitu. Orang tua pada umumnya lah ya, kita ambil kasus pada umumnya nggak mungkin kayak gitu. Pasti memberi semangat positif, baik secara fisik dan mental kita. Fisik ya tadi, kita anak paling ganteng. Kalau mungkin mental ya tadi kita anak pemberani, kamu bisa, kamu jatuh itu nggak apa-apa, kamu terluka itu ntar sembuh, santai aja. Semua itu membuat kita terbentuk jadi orang yang hebat, yang percaya diri tingkat tinggi. Makanya anak kecil itu biasanya berani. Dia cuma butuh waktu untuk mengenali situasi aja.
Kemudian nanti dia bisa nyanyi aja depan orang. Coba dong ngomong ini, dia ngomong, nggak takut gitu. Begitu sudah masuk TK, mulai muncul standar-standar baru. Teman-teman yang mungkin sepedanya lebih bagus, kemampuannya lebih baik. TK masih mending ya, nggak terlalu ya. Masuk SD, apalagi SD zaman sekarang, lebih parah lagi. Masuk SMP, mulai tuh ada yang pacaran. Kita jadi mikir, kita yang salah kayaknya. Karena semua orang pacaran, kita enggak. Gitu ya. Apalagi SMA sama. Saya tuh dulu mikirnya, waktu SMP zaman saya, film yang terkenal itu kan Petualangan Sherina ya. Kok SMP Petualangan Sherina? Waktu saya SMP yang terkenal itu ada Apa Dengan Cinta. Zaman Rangga dan Cinta itu. Nah saya udah kebayang tuh, wah kayaknya hidup nanti SMA tuh menarik ya. Akan ada lari-lari di koridor sekolah sambil bertukar puisi gitu ya. Sambil kejar-kejaran mengejar orang yang kita cintai. Kayaknya menarik banget. Ternyata nggak ada. Nggak ada, karena secara jujur teman-teman ya, berapa banyak orang seperti Rangga yang dicintai di SMA? Nggak ada. Orang kayak Rangga itu sampah di SMA. Kenapa? Mereka hanya dimanfaatin ketika mau ngerjain PR. Baru tuh cewek-cewek ngerubungin tuh tempat duduknya tuh. Giliran udah selesai ngemanfaatin ngerjain PR, pasti yang dirubungin tuh anak-anak yang motornya gede, anak-anak yang bolos sekolah, yang bajunya nggak pernah dimasukin, yang nggak pernah pakai dasi, yang rambutnya dijabrikin, yang kalau jam olahraga dia nge-scroll itu dia pasti kepalanya diangkat takut jabriknya turun. Itu dari dulu tuh pasti yang disukain sama anak-anak secara umum, cewek-cewek. Itu kayak gitu. Anak baik-baik, dan saya tipikal anak yang baik-baik menurut saya, karena saya anak yang ranking, anak IPA, duduknya di depan, bukan pemalu apa ya, ya nggak pernah gitu lah ngalamin kayak cowok-cowok bandel, tawuran tuh nggak pernah. Itu tuh cupu bagi anak cewek. Dari situ mulai muncul, apakah aku ini tidak normal ya? Tidak sesuai ya. Yang normal kan kayaknya gitu, anak-anak bandel, anak-anak begitu. Tambah lagi nanti kuliah, ketika semua seragam dihapus, iya nggak? Nggak ada lagi kesamaan seragam, di situ lebih parah lagi. Itu serius, itu muncul lagi yang namanya ternyata celana yang bagus tuh yang ini. Dulu kan celana kita sama, bahkan di zaman SMA sebenarnya celana kita nggak sama loh. Karena kita bahkan pengen punya celana yang walaupun warnanya sama, itu bahannya beda. Bahkan jahitannya tuh beda, yang kayak dulu kan ada yang modelnya tuh kakinya kebuka ke bawah gini, ada yang sempit gini, ada pensil, ada yang apa baggy atau apa sih, nggak lupa namanya tuh. Itu aja beda tuh. Iya kan? Jadi kalau anak yang ketahuan mana anak yang belinya tuh di toko terus langsung dipakai sama yang dijahit. Nah, itu kan orang kaya kan gitu dijahit ya. Itu tuh udah SMA tuh udah mulai ada bibit-bibit itu. Lebih parahnya lagi ketika kuliah di mana kita harus menentukan pakaian kita sendiri. Yang sebenarnya maksudnya baik bahwa kamu bebas berekspresi jadi dirimu apa adanya, berubah tuh. Jadi kita pengen jadi seperti yang menurut orang lain keren. Di sini sebenarnya yang saya nggak sadari dulu ya, saya baru tahu sekarang, sebenarnya itu kita kuat-kuatan standar aja. Kita tuh kayak nggak kurang percaya diri bahwa mengatakan ini gaya gue yang paling keren. Dan orang-orang yang nyebelin itu, cowok-cowok nyebelin itu, yang kalau kumpul-kumpul ngomongin cewek doang, yang pamer-pameran ceweknya udah diapain aja, nah, itu tuh orang-orang itu berhasil menguasai kampus. Dan dia mengambil alih opini publik bahwa yang keren itu kayak gue, yang ngerokok, yang minum. Gue ingat banget tuh dulu waktu kalau kumpul-kumpul di kampus, pasti obrolannya adalah, Fuad sekarang pacarnya siapa? Ad, kalau nggak punya pacar sih? Nah, ketika misalkan nanti saya punya pacar, pertanyaannya lanjut tuh. Ad, udah ngapain aja? Coba deh lu bilang, baru pegangan tangan. Wah, itu satu kelas tuh bakal ngetawain. Karena itu cupu. Di saat mereka sedang menceritakan cewek mana aja yang sudah diapa-apain, kamu baru pegangan tangan, itu cupu. Bayangin itu standar ya. Standar yang terbangun di lingkungan. Ini saya nyatain kisah saya, tentu bakal berbeda dengan teman-teman semua. Intinya adalah, ketika kita mendewasa, kita berhenti bahagia. Berhenti bahagia dalam artian kita mengejar kebahagiaan-kebahagiaan yang seolah-olah nggak pernah datang untuk kita. Ada yang, dan ini beda-beda ya, ada yang kebahagiaannya mungkin prestasi tapi dia nggak pernah nyampe ke prestasi itu. Ada yang kemudian kebahagiaannya adalah tampang dan dia nggak punya tampang itu, makanya dia nggak bahagia. Ada yang mungkin bagi dia kebahagiaan itu kaya, bisa beli apa aja tapi dia nggak punya, maka dia berhenti bahagia. Beda-beda. Nah, pertanyaannya sekarang, jika kebahagiaan ini adalah good side atau good looking ya, orang yang punya tampilan yang baik, ini yang harus kita beresin. Good looking itu apa? Good looking itu apa? Ini harus diberesin dulu. Kalau good looking kita kaya,
dan kita sedang dalam kondisi miskin, ya wajarlah kita nggak bahagia. Kita merasa insecure, kita nggak good looking. Kalau good looking di mata kita adalah ganteng misalkan, wah itu lebih tersiksa lagi. Karena kaya itu masih bisa kita dinala ada ikhtiar ya. Masih mungkin walaupun nanti kalau teman-teman belajar takdir tentang rezeki, itu tuh emang sesuatu yang sangat unik dan bisa dibilang ya harus banyak syukur-syukur tuh kalau masalah rezeki. Karena lu bisa jadi orang yang pintar marketing tapi nggak ada yang beli produk lu, tapi ada ibu-ibu di dalam gang sebuah pelosok kampung, tapi yang ngantri beli pecel dia tuh mobil-mobil gede semua gitu. Itu ada kayak gitu. Nah, jadi rezeki itu juga unik. Nah, ini apalagi tampang. Tampang itu kan sejak lahir udah begitu. Mau gimana coba? Saya tuh kalau mau, ini teman-teman mungkin nggak banyak yang tahu, karena kan saya kalau foto di Instagram ya foto setengah badan. Saya tuh tingginya tuh kurang lebih cuma 159 atau 58, pendek. Jadi udah tahu kan nasib saya udah gemuk, pendek, apa nasib saya waktu kuliah dulu ya? Abis nih ya. Udah pasti tuh diledekin. Nah, sekarang apa? Cantik misalkan. Nah, cantik yang kayak gimana tuh cantik? Nah, terus apa lagi? Kekuasaan, tahta, kemudian dalam artian ini adalah posisi, anaknya siapa, atau mungkin dia punya posisi apa, jabatan apa. Nah, itu kita harus standarkan dulu. Good looking itu apa? Teman-teman, kenapa kita simpulkan ya, kenapa kita ini tidak bahagia? Karena good looking kita, itu kita sandarkan kepada yang 3 tadi. Itu semua dunia. Kepada kekayaan, kepada mungkin kekuasaan, kepada kemudian ketampanan atau mungkin kecantikan. Yang mana semua ini sekarang sedang digencar-gencarkan oleh media. Media itu siapa yang gerakin? Yang gerakin media adalah industri atau kapitalis. Sekarang saya tanya teman-teman, orang kapitalis, industri, kan jual produk, pengennya produknya kan pasti laku. Kalau laku, orang harus beli. Sekarang begini misalkan, saya mau jual produk kecantikan. Bagaimana mungkin dia jual produk kecantikan kalau standar cantik orang beda-beda? Maka harus distandarkan, inilah cantik, you have to be like this. Nah, untuk bisa kayak gini, ini produknya. Begitu. Kan gitu. Makanya ini digencarkan oleh media. Media ini di sini nggak cuma iklan. Kalau iklan kan semua orang juga tahu, nggak bakal ketipu. Enggak, iklan doang, gue juga nggak bakal percaya bisa putih dalam 7 hari gitu ya. Tapi kalau itu bukan iklan gimana? Medianya misalkan film, medianya misalkan drama Korea, medianya misalkan musik, entah itu anak band, entah itu gaya hidupnya idol K-pop, entah itu medianya adalah gaya hidup artis-artis mana aja lah. Dari situ, itu lebih berbahaya. Karena kita tidak sedang digurui. Makanya pakai produk ini keren loh. Nggak begitu. Caranya kan nggak gitu ya. Kalau kita disuruh begini, ditawari begitu kan kita malah bilang Allah ngiklan, Allah endorse, ya enggak? Tapi bagaimana kalau kita disuruh mencintai dulu? Oke, sekarang gini. Pernah nggak sih teman-teman kepikiran aja, ih emak gue jelek banget ya? Pernah nggak? Nggak pernah pasti. Nggak mungkin teman-teman kepikiran gitu. Kenapa? Kamu tuh mencintai emak gitu. Kamu bahkan nggak punya maksud mikirin apapun membandingkan emakmu dengan artis manapun gitu. Sampai sini paham ya? Itu cinta. Itu cinta. Pernah nggak kamu tuh bertanya kepada emakmu, mak masak apa mak? Ini halal nggak nih? Yang bener mak yang masak. Ini halal nggak nih? Nggak pernah. Kita percaya aja sama emak. Kenapa? Kita cinta. Cinta bisa membuat kita itu membuat kita dengan sadar menghilangkan batasan-batasan aman dalam hidup kita. Kita kan gini, kita tuh kan berhubungan sama orang itu punya batas aman ya, ada sekuritas gitu. Contohnya teman-teman itu paling banter jarak 1 meter. Coba aja teman-teman ngobrol sama teman aja, teman dekat. Itu tapi ngobrolnya segini gitu, jaraknya kayak muka ke muka gini, kayak film drama Korea. Itu pasti nggak enak rasanya, aneh. Karena itu memang area yang udah private. Itu udah wajar. Ngomong sama orang itu ada rasa gini, percaya sama orang. Walaupun teman dekat tahu-tahu bilang gini, bro, gue mau pinjem duit dong. Itu tuh ya kita bisa aja pinjemin, tapi ada rasa kayak bentar, duit gue ini masalahnya nih. Untuk apa ya? Pasti minimal nanya begitu. Ya, tapi kalau cinta, coba lihat orang-orang yang mencintai. Berapa banyak orang yang bahkan rela di KDRT-in sama suaminya, tapi nggak bisa dia minta cerai gara-gara dia cinta sama suaminya. Betapa banyak orang yang pacaran, dibegoin, dipelorotin,
diporotin sama pacarnya, tapi dia nggak pernah merasa itu. Karena apa? Karena udah cinta. Berapa banyak orang yang udah bilangin ke dia, cowok lu tuh selingkuh, gue ketemu kemarin di mall, dia begini. Bilang, alah sirik aja lu. Tuh, gara-gara apa? Cinta. Entar kalau udah putus, kan cintanya udah hilang tuh, baru dia ngerasa tuh, nyesel banget gue dulu, ngapain gue suka sama dia ya? Bener juga ya, kayaknya dilihat-lihat emang dia tuh jelek gitu. Kenapa gue dulu mau ya? Gara-gara apa? Cinta. Cinta itu membuat kita tuh buta gitu. Namanya udah suka, ya udah bodo amat. Bahkan parahnya lagi, banyak nggak orang yang bahkan rela ninggalin agamanya, ninggalin orang tuanya, pergi kabur sama pacarnya atau mungkin orang yang dia suka. Karena apa? Karena cinta. Cinta itu bahaya banget. Nah, media membuatmu jatuh cinta. Kira-kira pernah dengar nggak? Cinta itu gara-gara apa? Pepatah-pepatah lama mengatakan ya, dari mata turun ke hati. Ya, satu. Dari mana? Mata. Sebenarnya kalau ini Al-Quran sudah bahas ya, mata dan telinga sebenarnya. Intinya adalah indera yang membuat informasi itu bisa masuk, entah mata itu telinga. Yang kedua adalah witing trisno jalaran soko kulino, sering kumpul, sering bareng. Artinya sering ngeliat, sering ngedenger, ngeliat ngedenger. Itu tiap hari pasti jatuh cinta. Udah fix. Kalau nggak percaya begini, dulu ketika awal misalkan artis Korea itu nongol, semua orang tuh nggak ada yang suka, geli liatnya. Karena standar orang dulu barat. Ganteng itu barat, gondrong atau mungkin tatoan, badannya gede, brewokan. Waktu keluar cowok berskincare dengan make up, itu tuh semua laki-laki sepakat, itu banci. Ini bukan masuk kata-katain ya, ini maksudnya pendapat orang saat awal-awal K-pop muncul. Tapi sekarang coba lihat trending YouTube itu siapa? Semua K-pop. Kira-kira gara-gara apa? Karena mereka konsisten terus. Yang penting orang tuh dengerin, nonton. Entar juga suka. Entar juga standar gantengnya tuh sipit-sipit dikit, putih, badannya six pack, bisa ngedance. Itu pasti ganteng. Jadi standar itu dibentuk. Sehingga orang akan jatuh cinta. Dan ketika sudah jatuh cinta, bagi dia ini yang benar. Oh, yang ganteng tuh begini berarti. Yang cantik itu ini. Ya kan ya? Gara-gara itu semua, kita berusaha menjadi seperti yang apa mereka mau. Ketika kita nggak dapat, kita berhenti bahagia. Itu namanya insecure. Munculnya dari situ. Makanya muncul kan istilah, apalah aku yang kentang ini gitu. Mukaku yang kentang dan dia yang bintang misalkan gitu. Ya, iya gitu gara-gara gini. ada sebuah ayat ya. Coba kita lihat ya. Di Quran surat At-Tin kalau nggak salah. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sungguh telah menciptakan kita dalam bentuk ini berarti spesifik loh, shape. Bentuk yang sebaik-baiknya. Gila nih, gara-gara Allah bilang kita ini dibentuk sebaik-baiknya. Hidung lu tuh udah cakep, mata lu tuh yang bahkan mungkin lahir udah picak, itu udah ganteng itu. Tapi tiba-tiba ada media yang bikin standar, media ini juga entah siapa, dan bahayanya sekarang malah media itu yang dipegang orang-orang kafir, itu bilang yang ganteng tuh begini, terus kita percaya dia. Iman kita di mana? Itu kan ngeri banget. Gue juga baru nyadar setelah ngaji sih. Berarti dulu tuh gue gak begitu percaya apa kata Allah. Kan gini ya, Allah bilang, lu ganteng. Orang bilang, lu jelek. Kita percaya orang itu, bahwa kita jelek. Itu kan berarti iman kita dipertanyakan. Allah bilang, bayangin, Quran bilang, lu ganteng, lu tuh cantik. Nah gini, sampai sini bisa dipahami ya. Sebenarnya satu ayat ini sebenarnya udah cukup banget untuk bilang bahwa I'm okay. Gue nggak jelek, lu aja yang standarnya terlalu rendah, sorry ya. Di mata Tuhan gue yang sempurna, gue ganteng. Lu yang nggak sempurna, banyak dosa, belum tentu masuk surga, masa bilang gue jelek? Jadi sampai di sini aja kita udah bisa bilang, ngeri banget media ini membuat kita jatuh cinta. Dari sini juga kita bisa tahu, berarti cinta kita sudah bergeser dari cinta kepada idola, media, apapun yang kita sedang lihat itu, dari cinta kepada Allah menuju kepada cinta kepada idola, cinta kepada film, cinta kepada lagu, cinta kepada apa-apa yang ditampilkan di depan kita itu. Kan berarti begini, kalau orang jatuh cinta kan dia percaya sama orang yang dicintai. Berarti kita kenapa kita kok nggak mendengarkan kata-kata Allah ini? Bahkan mungkin bukan nggak percaya ya, tapi jarang dengar ayat ini. Padahal sering banget sebenarnya dibacain ya. Tapi kenapa kita lebih percaya pada media? Itu tandanya kita sudah jatuh cinta kepada mereka. Sama seperti tadi kasusnya, ada anak yang rela kabur, ninggalin rumah, ninggalin orang tuanya untuk nikah sama cowok yang dia suka. Itu kan berarti cintanya bergeser dari cinta kepada orang tua kepada pasangan yang dia anggap paling baik itu. Kalau ada kita sekarang
tidak percaya kata-kata Allah bahwa kita ini orang hebat, kita orang baik, kita orang yang tampan, kita orang yang cantik, bergeser menuju standarnya media, berarti kita sudah bergeser cintanya dari cinta kepada Allah menuju cinta kepada orang-orang yang tadi yang kita idolakan. Disinilah kenapa orang tuh kadang suka sensi kalau saya ngomong, kita tuh kadang bukan mengidolakan sebenarnya, kita tuh menyembah. Orang bilang, mana aku nggak menyembah, aku tetap sholat kepada Allah. Ya itu bentuknya, karena kita mencintai mereka, kita percaya kepada mereka. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Allah sampaikan lagi di Quran surat At-Tin tadi lanjutannya, kemudian kami kembalikan dia atau manusia ini ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi Allah bilang, oke, lu ganteng, lu cakep, lu good looking, tapi lu bisa gue jatuhin ke tempat paling rendah. Dalam ayat lain Allah jelaskan yang paling rendah ini maksudnya apa? Selain maksudnya adalah neraka, di dunia ini dianggap seperti hewan ternak. Jadi hewan binatang ternak. Jadi manusia itu lebih rendah daripada binatang ternak. Kalau apa? Kecuali siapa? Kita bahas nih. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi orang good looking itu bukan orang yang sibuk dengan tampang, sibuk memoles tampilan luar, milih baju paling bagus, perawatan paling mahal, atau mungkin gede-gedean followers. Bukan. Orang yang good looking adalah orang yang beriman, beramal soleh, ya, dan itulah orang-orang yang akan mendapatkan pahala. Jadi ngejar pahala. Nah, jadi kalau selain ini, maka kita sebenarnya di mata Allah, kita ini orang yang rendah. Tidak lebih dari binatang ternak. Coba gini, kita bayangkan ya, kenapa sih Allah memberikan perumpamaan dengan binatang ternak? Binatang liar itu lumayan keren loh. Minimal dia punya kemampuan untuk menentukan sikapnya sendiri. Tapi coba lihat binatang ternak, kerjanya apa dia? Sudahlah dikurung, dia makan, tidur, apalagi bangun, main-main, kawin, makan, tidur, bangun, main-main, kawin. Kalau ada orang kerjanya cuman cari makan, berarti kerja, cari makan lagi, bisnis, cari makan lagi, nipu orang, cari makan terus, begitu terus untuk makan, untuk tinggalnya dia, untuk perutnya dia. Kemudian habis itu dia tidur, nyari tempat yang nyaman, rumah yang nyaman, itu di kepalanya cuma itu doang. Terus kerjanya dia selanjutnya bangun, main-main, hiburan, liburan. Terus kawin, nyari jodoh, pacaran, ya. Itu aja yang dia kerjain, maka dia sama binatang ternak. Makanya kan Allah bilang, berimanlah dan beramal soleh. Itu yang membuat kamu derajatnya lebih tinggi. Karena kalau kita nggak punya iman dan amal soleh, kita tuh persis kayak binatang, sama aja sama binatang. Bedanya cuman, bagi kita mungkin binatang lebih rendah ya, tapi Allah sendiri yang bilang lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Orang bisa punya potensi untuk bisa lebih baik kok malah nggak dipakai, yaitu akalnya. Ya, jadi tadi beriman dan beramal soleh itu sebenarnya sebuah jawaban bagi kita untuk tidak lagi merasa insecure gitu ya. Nah dari sini juga kita bisa bilang bahwa yuk mulai ganti tontonan kita, sumber informasi kita. Nanti mudah-mudahan habis ini kita bisa lebih banyak tanya jawab ya. Lebih banyak ganti tontonan kita. Kenapa? Kadang kita itu nggak merasa bahwa dari situlah sebenarnya pemahaman kita ini berubah tanpa sadar. Media itu mengubah kita luar biasa. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu mengubah. Coba lihat, dulu kita nggak takut sama siapapun. Kita bukan takut sebenarnya, hanya karena merasa mungkin dia orang asing. Baik kan begitu ya, baik. Lihat orang asing ya, dia sebenarnya bukan takut. Dia cuma ngerasa kayak, ini barang baru nih, gue nggak ngerti nih. Tapi kapan mulai rasa takut kepada hantu itu muncul? Gara-gara muncul nonton film Susana, hantu jeruk purut, hantu jeruk legi, apalah ya. Tontonan-tontonan begitu, ditonton sekali, coba lihat. Efeknya sampai kapan? Sampai sekarang kan? Udah hijabnya panjang, jenggotnya panjang, Masya Allah, bajunya koko, pakai gamis, udah ngaji, tauhid, begitu lewat kuburan ada suara dikit kabur. Kenapa? Itu kekuatan informasi. Efeknya lama banget. Jadi salah makan informasi, salah tonton, itu efeknya lebih parah daripada salah makan makanan fisik. Teman-teman kalau salah makan fisik, paling banter ya buang air, bolak-balik kamar mandi, 3 hari aja kayak begitu terus. Untuk detox. Udah gitu doang, paling minum obat sembuh. Tapi kalau udah salah makan informasi, nggak ada tuh kata-katanya Mamo Geisha, lumpuhkanlah ingatanku jika itu tentang opa, itu nggak ada. Nggak bisa kan, teman-teman udah terlanjur hafal kan, apal aja, nggak mungkin lupa. Itu di kepala udah kebayang tuh, nih scene-scene yang horor tuh begini. Di mana-mana biasanya tuh hantunya nongol, bentuknya kayak apa, itu selamanya nggak bakal lupa. Masalahnya kan di awal dulu ngapain nonton?
kalau udah nonton nggak bisa dihapus, ingatan terus ada. Padahal udah dibilang sama ustadznya, setan itu kalau kita baca sebut nama Allah dia akan mengecil seperti lalat, gitu ya. Tetap aja di kepala kita tuh dia gede lompat-lompat begitu. Gara-gara salah tonton. Makanya yuk para sahabat itu kenapa nggak ada yang pernah galau hidupnya, nggak pernah ada yang Abu Bakar As-Siddiq karena dakwahnya nggak diterima dia masuk kamar mandi nyalain shower, itu nggak ada ya. Kenapa dia nggak begitu? Karena dia nggak pernah nonton yang aneh-aneh. Bacaan dia ya Quran, perkataan Rasul, lingkungan dia orang-orang baik. Jadi ganti lingkungan, ganti informasi tontonan apa yang kita dengarkan. Itu mungkin nanti kita lebih banyak tanya jawab aja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah. Keren nih. Diskusinya keren banget. Informasinya keren banget. Tapi memang benar, Ustaz. Emang ada dua yang orang yang kalau bahasa Betawi bilang tambeng dikasih tahu. Satu Tambeng orang apa? jatuh cinta, ngeyel. Ngeyel. Satu orang jatuh cinta, dua orang kesurupan. Itu yang nggak bisa dibilangin. Ini menarik tuh. Ya, itu berarti orang Betawi itu agamanya luar biasa karena barusan kemarin itu ustadz saya ngomong, aku tuh udah nonton itu loh video-video fans salah satu inilah musik tertentu ya. Ya. Fix itu sihir ngomong gitu ustadz saya. Itu sihir Jadi kalau saya kan berpendapat itu karena terlalu cinta sama idolanya ya. Kata ustadz saya enggak, saya tahu betul itu sihir. Jadi emang benar tadi orang itu bisa susah dibilangin kalau dua tadi kesurupan sama jatuh cinta, masya Allah. Cinta ya. Betul. Mantap Betawi. Hidup Betawi kalau gitu ya. Hidup Betawi. Oke, buat teman-teman di sini yang mau bertanya, boleh silakan raise hand ya. Nanti kita coba fasilitasi Ustaz ya, biar kita ngobrolnya lebih enak ya. Ya. Tapi ada satu hal lagi sih yang ini. Yang menurut saya seru selain jatuh cinta. Ada satu hal lagi yang bikin kita deg-degan kencang. Apa tuh? Tahu nggak? Selain jatuh cinta, apa lagi yang bikin kita deg-degan? Apa tuh? Jatuh tempo. Nggak relate, gue nggak banyak utang soalnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini nggak ada yang angkat tangan nih, nggak ada yang mau nanya. Ya udah, kalau gitu saya yang nanya duluan deh kalau gitu. Nah tadi kan Antum bilang ganti tontonan, ganti mindsetnya, ganti ininya apa arahnya dan segala macam. Kalau misalkan masih agak sulit. Kalau ekstrim langsung kan berat tuh kayaknya tuh kalau yang masih yang barang si opa-opa dan segala macam. Caranya gimana, Tat? Biar bertahap lah tapi istiqomah gitu jatuhnya. Ya. Oke, baik. Saya mau ngeliatin satu fakta sedikit. Sebenarnya ini udah dibahas juga di YouTube ya tentang media. Saya coba share ke teman-teman semua. Ini ada materi saya tentang sosial media. Jadi saya tuh ngeriset. Riset ini, jadi gini, ada sebuah film yang sekarang lagi terkenal banget, judulnya The Social Dilemma. Kalau teman-teman punya Netflix, nanti silahkan ditonton. Dari situ kemudian saya coba benar-benar nyari tahu apakah iya seperti apa yang dikatakan. Tidak sepenuhnya benar sebenarnya, tapi lebih banyak benernya, di mana dikatakan apa sih yang bikin beda antara sepak bola, gobak sodor, kelereng, dan lain-lain, dan juga game. Apa sih yang bikin beda? Game, maksudnya game sini game gadget ya, online. Apa sih yang bikin beda antara kalkulator yang bisa dipakai buat ngitung dan gadget yang kayak handphone yang juga bisa sebenarnya buat ngitung, bisa buat browsing, bisa buat nyari tahu ilmu gitu. Apa bedanya surat, telepon, SMS, dan juga Facebook, Twitter, Instagram, dan WA? Bukannya sama-sama untuk berkomunikasi, hanya saja lebih canggih. Apa sih bedanya majalah, buku, koran? Sebentar, disable ya. Majalah, buku, koran, dan juga YouTube atau TikTok. Bukankah sama-sama media untuk menyampaikan informasi? Apa bedanya alat musik dan juga idol misalkan? Bukankah sama-sama hiburan? Nah dari sini saya coba cari tahu, ternyata ada perbedaannya. Yang perbedaan yang paling utama yang pertama adalah tools yang pertama, yang dulu kita pakai zaman dulu banget itu tools yang pasif. Yang kalau kita nggak aktif, itu tuh nggak bisa dipakai. Contohnya kalkulator. Kalkulator itu ya, itu nggak bisa dipakai untuk orang yang nggak ngerti rumusan berhitung. Makanya kan kalau teman-teman kuliah, itu kan boleh ujian bawa kalkulator. Karena percuma bawa kalkulator kalau kamu juga nggak paham rumusnya kan, nggak paham cara berpikirnya, teorinya seperti apa. Makanya kalau kecuali anak SD kan jelas ya soalnya 1 tambah 1 sama dengan berapa, tentu kalkulator bisa ngebantu. Tapi kalau soalnya sudah statistik misalkan, mata kuliah statistik,
anak yang sosial pasti tahu. Itu kalkulator itu ngebantu, tapi nggak mungkin orang bisa pakai kalkulator doang kalau nggak tahu rumusnya apa. Maka di sini butuh keaktifan penggunanya. Apalagi misalkan bola ya nggak mungkin jalan kalau nggak ada pemainnya. Apalagi kelereng dan lain-lainnya, surat harus dibaca dan seterusnya. Alat musik ya harus dipelajari dulu baru bisa asik dimainin. Coba teman-teman dikasih gitar nggak bisa mainnya, granjeng, melepuh doang, nggak ada suaranya, nggak ada musiknya. Artinya tadi dia memang bisa membawa kebahagiaan, tapi butuh usaha dulu. Setelah kita belajar, capek, jatuh bangun baru bisa. Beda sama yang kedua yang tadi yang muncul di era sekarang, yaitu gadget misalkan. Itu membuatmu pasif, itu tuh barang yang aktif. Jadi gini, dia itu benda hidup, benda tapi hidup. Nama kehidupan di dalamnya itu namanya AI, Artificial Intelligence. Dia tuh hidupnya dari mana? Dari membaca perilaku kita di medsos, perilaku kita ngeklik sebelah mana, ujung mana. Kenapa sih ukuran layar tuh diciptakan segitu? Karena dia tahu jempol itu tuh panjangnya semana, mata kita tuh ngeliatnya kemana dan seterusnya. Oke, sehingga membuatmu pasif. Teman-teman coba ya, bayangin ya, teman-teman masuk YouTube, itu kebanyakan bener-bener masuk sehari-hari ya, itu masuk YouTube nyari atau ngeklik rekomendasi yang muncul di depan. Rata-rata kita itu nggak bener-bener nyari, tapi ngeklik aja yang ada di situ. Nanti setelah nonton, ada lagi yang ditujukan kepada kita yang lebih bagus. Klik lagi gitu. Jarang, nggak kayak dulu. Dulu tuh kita bener-bener nyari gitu, yang mau kita butuhin di YouTube. Sekarang nggak, yang penting buka YouTube aja. Ntar kayaknya seolah-olah YouTube tahu kita mau nonton apa. YouTube udah ngerti, kita tuh sukanya yang apa gitu. Jadi ini barang hidup, sehingga kita pasif. Euforianya instan, artinya apa? Gampang seneng. Kesenangannya instan. Oke, ini contohnya gini. Ini caranya kita biar selalu deket sama gadget ya. Dikasih notifikasi yang warnanya tuh cerah, supaya kita tuh dikit-dikit mau ngeliat. Notifikasinya bahkan tidak muncul hanya di sini, dia kasih muncul di depan layar kita atau mungkin di atas di push notification. Ini semua teman-teman mungkin mengira dibuat untuk mempermudah, tidak, ini dibuat untuk membuatmu terus pengen ngelihat handphone. Apalagi bahkan kata typing yang teman-teman biasa muncul kalau lagi tulis WhatsApp ya, atau mungkin bubble yang begini kalau lagi nge-DM ada bubble seolah-olah temannya lagi ngetik. Itu bukan dibuat untuk menjaga komunikasi. Itu dibuat supaya teman-teman jangan kemana-mana. Sabar, lihat terus ya gadgetnya. Jangan alihkan matanya, temanmu lagi ngetik. Jadi menjaga sebisa mungkin memperlama ya jarak kita waktu kita menonton layar handphone kita. Dibuat bola-bola begini yang kalau teman kita ada bola-bola warnanya itu kita jadi pengen lihat dia udah ngupdate story apa sih gitu. Yang kalau ini nggak hilang tuh kayak nggak puas gitu. Harus gambar yang samping ini tuh hilang baru kita tuh seneng. Kita nge-follow orang aja dikasih tahu nih, ada suggested for you. Kita diajarin sama gadget kita sendiri, ini kayaknya cocok buat lu follow deh. Komen sekarang udah gitu juga, membuat kita semakin lama. Berapa banyak orang yang nonton tapi dia fokus ke komenannya. Istri saya itu dia waktu itu saya bilang, Dek nonton Netflix yuk, ada film bagus nih, The Social Dilemma. Dia nanya, itu ada kolom komentarnya nggak? Karena emang serunya tuh pas baca kolom komentarnya. Ada tombol likes-nya untuk membuat kita berekspresi di sana. Bahkan dalam kolom komentar pun ada komen lagi, ada button like lagi. Ada ini nih untuk membuat jadi standar mana bagus, mana good looking, mana enggak. Tombol badge warna biru. Yeah. Subscribers, rekomendasi, dan banyak. Ini semua teman-teman nanti mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa share lebih dalam lagi. Intinya itu semua dibuat untuk kita semakin lama memandang media. Kenapa mereka mau seperti itu? Karena orang-orang kapitalis mau manfaatin kita untuk beriklan lewat situ, untuk memasukkan apa-apa agenda mereka di situ. Salah satunya standar kebaikan, standar kecantikan, standar baik dan buruk. Ini loh standarnya, itu lewat tontonan. Termasuk mungkin teman-teman yang ada nih, benda yang dibuka baru 1 halaman udah ngantuk, tapi ada yang dibuka udah 10 episode nggak bosan-bosan. Ngerti ya sini ya? Paham. Itu wujud bahwa kita tuh sedang disihir lah bahasanya ya, atau mungkin dibuat jatuh cinta kepada sesuatu yang itu ada agenda sendiri. Maka bagi saya sederhana, tentukan tujuan hidup. Ini Allah sudah sampaikan di banyak ayat ya, di banyak ayat tentang bagaimana kita tuh harus fokus kepada akhirat. Fokus kepada kita ditujukan ke dunia ini untuk ngapain. Kita itu diturunkan ke dunia untuk mengerjakan ujian-ujian supaya nanti sukses masuk surga, lulus masuk surga. Jadi fokusnya itu adalah visi besar kita. Kalau kita bahkan buka YouTube karena nggak tahu mau ngapain, ngerti ya? Atau mungkin ada pertanyaan gini, Kak, terus hiburan gue apa kalau lagi nggak ngapa-ngapain? Nah, kata nggak ngapa-ngapain, berarti dia nggak tahu mau ngapain.
Itu bukti bahwa kita ini sedang kehilangan arah. Wajar, memang wajar. Namanya juga setan ya, suka-suka setan lah. Dia tuh kan gencar-gencarnya. Jadi emang pengen banget kita tuh kehilangan arah. Kalau sudah begitu, ingat lagi kita ini diturunkan untuk apa, terus waktu kita tinggal berapa lama. Nggak tahu kah waktu kita berapa lama? Ya udah, makanya fokus. Nah, kalau sudah fokus, itu gadget itu nggak masalah. Teman-teman ketika buka YouTube, teman-teman jadi, bahkan sebelum buka, teman-teman akan menentukan, bentar, aku butuh nggak YouTube? Ini misalkan ya teman-teman, aku belum nonton kajian nih. Tujuannya udah ada ya, nonton kajian biar dapat pahala, klik YouTube. Jadi ada tujuan kan? Kira-kira ada nongol tuh di situ. Wah, udah comeback nih Opa yang terbaru. Kira-kira mau nonton nggak? Kalau tadi tujuannya dia mau nonton kajian, kan nggak mungkin ngeklik itu. Kalau dia masih ngeklik, tandanya dia tadi masih balik lagi. Dia tuh belum tahu tujuannya apa. Bahasa sederhananya begini, teman-teman kalau buka Google Map, terus mau menuju ke suatu tempat, itu kan teman-teman pasti kan ngeklik tempatnya ya. Misalkan mau ke Hotel Indonesia misalkan ya, Bundaran HI misalkan. Set. Terus kemudian klik start. Nanti kan ada mbak-mbak Google yang sering ngomong ya, lurus, belok kanan, belok ke kiri. Iya enggak? Tiba-tiba, itu kan berarti gini, tujuannya ada, arahnya jelas, petunjuknya ada, Quran. Teman-teman terus tiba-tiba belok arah. Malah kemana gitu, malah ke tempat yang jauh daripada Bundaran HI. Kira-kira apa kata Mbak Google? Putar balik. Putar balik. Nah, itu bagi saya adalah hidayah. Jadi, selama teman-teman punya tujuan, kadang kita tuh jatuh. Emang kadang tuh kita lagi kepengen, ngeklik gitu ya. Nonton yang lain gabut nggak jelas scroll nggak jelas Tapi kalau orang punya tujuan, tiba-tiba selalu ada yang bisikin dia. Ingat, putar balik. Artinya apa? Fokus. 5 menit, 10 menit, bilang apa? Ya udah hari ini aja ya, balik lagi. Ingat, Fuad, balik. Tujuanmu nggak di situ. Itu ada yang bisikin, ya mbak-mbak Google tadi gitu ya. Tapi coba teman-teman, close dari aplikasi Google Map, close dari minimal dari startnya tadi. Jalan aja lempeng. Kira-kira ada yang ngingetin nggak kalau teman-teman salah jalan? Nggak ada, karena nggak punya tujuan. Maka itu pentingnya tujuan hidup. Punya tujuan hidup memang belum tentu mengantarkan kamu sampai ke tujuan tersebut. Tapi orang yang punya tujuan aja belum tentu sampai, apalagi orang yang emang nggak pernah dari awal nggak pernah ngeset tujuan hidup dia. Jadi gambar tuh gede-gede di kamar kayak itu di buku kayak tujuan hidup saya mau kemana kalau mati. Nah dibawa tuh. Jadi kalau ada orang bilang jangan bawa-bawa agama, berarti emang nggak punya tujuan mau bawa itu agama sampai mati. Kalau orang yang mau mati bawa agama kan dibawa-bawa kemana-mana, kan nggak tahu mati kapan. Ntar kalau matinya pas lagi nggak bawa agama gimana? Tanya malaikat, agama lu mana? Kagak kebawa, malaikat bingung. Gitu. Ya, jadi bawa agama kemana-mana gitu. Ya, tujuan hidup itu penting sehingga saat kita nonton, kita jadi tahu tontonan kita ini bermanfaat buat akhirat kita atau enggak. Itu kurang lebih. Oke, mantap. Ini ada pertanyaan ini seperti sih udah dibahas. Bagaimana menyadarkan K-pop garis keras katanya kan. Emang kenapa? Emang kenapa pingsan ya? Disadarkan. Apa yang itu pertanyaannya mau dijawab nih? Iya, pertanyaannya gitu nih tulisannya. Oh ya, oke. Ya. Jadi gini, gua sebagai orang yang memang sudah terjun di situ dan juga yang sedang mencoba untuk berdakwah di bidang itu, mau share sedikit. Gue udah nyoba yang namanya berdakwah dengan keras. Dan itu kayaknya semua dilalui oleh semua orang yang saat awal-awal dia hijrah dan merasa memang dia yang baik gitu ya. Betul. Itu wajar sih. Ya. Itu biasanya memang begitu. Itu penyakit gua di awal tuh gitu banget gitu. Karena gini loh, teman-teman itu kan tahu mana yang ketika teman-teman hijrah dan dapat hidayah, kayak terbangun di suatu malam lalu ada sinar gitu ibaratnya ya. Itu kan teman-teman terang banget tuh mana pahala, mana dosa, terang banget mana surga, mana neraka. Itu terang tuh. Kayak jadi bahkan kadang sholat sambil nangis. Itu kan sadar bahwa tahu bahwa yang dilakukan ini bahaya banget. Ini tuh api, panas gitu. Jadi rasa penyesalan itu ada. Dan kita itu jadi gemes sama orang-orang yang lagi main api. Atau mungkin lagi mandi api gitu. Jangan gitu. Lu tuh gak tahu lu lagi kebakar gitu. Nah itu wajar banget. Makanya kita sering agak keras gitu sama orang lain. Atau mungkin ngerasa gemes gitu. Nah tapi coba perhatikan deh teman-teman ketika berdakwah terus misalkan dia responnya buruk ke kita. Itu sebenarnya kita lagi dakwahin. Kita tuh lagi berdakwah karena apa? Karena mau dapat respon orang apa dapat responnya Allah. Apapun respon orang kepada kita saat kita berdakwah tuh insya Allah sudah ada pahalanya di sisi Allah. Jadi kalau niatnya lillah insya Allah itu udah dapat pahala. Itu dulu yang penting niatnya lillah, dakwahnya yang benar dalam artian di sini yang dibawa itu Quran dan Sunnah ya, bukan opini pribadi. Nah tinggal yang ini trikinya dengan bagus atau baik. Nah disinilah saya nggak bisa ngasih rumus karena akan berbeda-beda.
Itulah kenapa dakwah itu butuh kedekatan. Kenapa sih Fuad harus personal branding, upload-upload soal kehidupan dia di Instagram? Bukan maksud mau pamer, karena membangun kedekatan. Semakin teman-teman merasa dekat dengan saya, itu lebih gampang saya didengarkan. Dari situ ketika saya ngomong, akan lebih mudah orang untuk percaya. Itu sudah rumus, teman-teman kalau belajar retorika, itu namanya credibility. Credibility itu harus dibangun oleh seorang pembicara untuk membuat orang tuh percaya bahwa dia pantas ngomong itu. Atau minimal, apapun omongan dia itu gak berniat buruk untuk aku. Kedekatan itu penting. Jadi kalau teman-teman ketemu orang random di Instagram, K-popers, Anda nasehatin, ya wajar lah dia marah. Anda siapa? Maknya aja beliin dia album. Jadi gitu ya, perlu ada kedekatan. Nah, makanya dakwah itu tidak semudah, tanda kutip ya, yang kita pikir bicara sesuatu. Dakwah itu mengerti dan memahami mat'u dakwah kita. Dan itu butuh proses. Untuk membuat ibu saya keluar dari riba aja misalkan, itu saya butuh waktu 2 tahun. Itu baru riba, belum gibah, belum macam-macam tuh ya, belum nonton sinetron Indosiar gitu ya. Itu butuh untuk keluar tuh butuh waktu lama. Karena saya dulu LDR lah dengan ibu saya istilahnya. Jadi saya kuliah jauh dari orang tua, kedekatan itu tidak terbangun. Nah, kedekatan itu penting. Jadi memang harus korban waktu, korban usaha, datang ke teman, ngasih hadiah, nyenengin hatinya, itu wajar untuk bisa merebut hati orang yang kita ingin selamatkan, tanda kutip ya. Ya berikutnya lagi, ingat-ingatlah kalau kita itu pernah juga berdosa. Maka bahasanya itu bayangin aja kita tuh dulu kayak gimana dan sukanya diapain gitu loh. Yeah. Jangan kemudian ngasarin orang, padahal kita juga dulu mungkin gak akan mungkin, bahkan gini, ada yang menarik dari guru saya mengatakan, beliau ngomong begini, lu dulu hijrah karena ceramah bukan? Pas dipikir-pikir nggak juga. Jadi nggak sepenuhnya semua orang tuh hijrah karena ceramah. Bisa jadi karena kebaikan orang lain. Bisa jadi karena disadarkan oleh orang lain bahwa ini lebih penting loh dikejar daripada yang itu. Bukan karena ini salah loh. Nah, bisa jadi begitu. Makanya trik-trik seperti ini harus dipelajari, memperdalam. Makanya sampai bahkan tadi siang, saya tuh masih ngupload story untuk mendengarkan K-popers itu masalahnya apa. Karena saya tuh nggak mau ngomong dari sudut pandang orang hijrah. Orang hijrah mah udah tahu mana benar mana salah. Orang yang K-popers kan saya mau tahu versi benernya dia apa, ketersinggungan dia tuh ada di mana, paling sebel sama kata-kata apa, itu kan memudahkan saya ketika ngobrol nanti kepada mereka seperti apa. Itu kan niatnya baik, bukan ngajak ribut. Bahkan saya belajar dari kata-kata haters. Ingat banget ketika zaman saya dulu ngomongnya kasar-kasar banget, ada seorang haters di Twitter yang mention saya, dibilang begini, Fuad, kalau hijrah membuatmu bisa dengan seenaknya ngomongin orang kayak begini, mending lu balik jadi fanboy aja, karena kayaknya lu belum puas fan war. Dari situ bilang, iya ya, dulu zaman gue fan war sama fandom-fandom lain, sekarang gue udah masuk Islam, tanda kutip sudah hijrah, masih suka ribut sama orang, apa bedanya? Ya, cuman bedanya sekarang bawa dalil agama aja, itu kan sama aja gitu. Jadi tadi ya, mengenal mat'u dakwah, memahami untuk bisa bicara. Dan terakhir, kalau memang nggak berubah juga, ya emang hidayah itu bukan tugas kita. Tugas kita menyampaikan aja dengan cara yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti selain kita memperkaya ilmu kita juga, kita memperbaiki kita memperbaiki teknik dakwah kita juga ya. Ini jatuh nih. Ya Allah. Oke, nih ada yang tanya nih. Gimana, minta saran sih sebenarnya kayaknya nih. Tadi ini agak ngenes juga bacanya. Diejek karena fisik hampir tiap hari, udah nggak tahu cara ngadepinnya kayak gimana. Kita diam aja. Mohon bantu gimana nanggapin orang-orang yang sering mengejek itu, Ustaz. Nyela fisik, Ustaz. Bully fisik. Nih, apa kata-kata orang? Coba misalkan nih, pesek lu. Iya, emang pesek mau apa? Orang yang ngata-ngatain itu, dia cuma nyari atensi kita. Dia tuh suka sama respon kita. Kalau kita marah, wow itu bahagia banget ya. Serius, orang coba deh cewek misalkan ya, kalau ngambek, itu pengennya diapain? Diperhatiin kan? Coba diacukan, tambah marah karena bukan itu yang dia inginkan. Dia pengen diperhatikan sama orang-orang yang lagi tanda kutip mau ngeledek-ledek kita gitu ya. Itu tuh dia pengen diperhatiin dalam tanda kutip, direspon gitu. Kalau teman-teman nggak ngerespon, atau mungkin pesek lu, emang pesek, dasar lu tukang ini, lah kok tahu? Jadi dia tuh bakal, ini orang kok dia percaya dengan dirinya sendiri gitu ya. Kalau kita nggak pede dengan diri kita sendiri, itu bakal jadi bully-bulian orang. Ini satu hal dulu ya, bahwa kita emang begitu mau apa dong? Yang nganggap gini, kita memang pesek, atau mungkin kita memang pendek, atau kita mungkin gemuk, atau kita jerawatan. Tapi kan yang bilang itu jelek siapa? Bukan kita.
Itu benar kita pendek, tapi kan yang bilang pendek ini buruk, itu kamu, bukan saya. Urusan kamu nanti sama Allah. Gak perlu diomongin begitu ya, dalam hati aja, terserah urusan dia sama Allah besok. Kita mau woles aja, ya. Nah, ketersinggungan kita itu sebenarnya masih menunjukkan bahwa mungkin kita belum terlalu ridho sama apa yang sedang Allah berikan kepada kita. Nah, beda lagi untuk hal-hal yang bisa diubah. Di hal yang diubah misalkan kesehatan. Jadi kalau bisa, walaupun misalkan tubuhnya ini saya ini walaupun badannya agak gemuk, bukan agak gemuk, emang gemuk ya, itu tetap berusaha sebisa mungkin. Memang ada mimpi untuk bisa minimal ideal, bukan six pack ya, tapi ideal lah badannya karena untuk masalah kesehatan. Artinya, dan saya nggak sedang kejar-kejaran sama standar orang lain. Berapa minggu harus kurus, berapa ini, nggak ada. Ya saya menjalani hidup saya. Jadi ngerti teman-teman ya, teman-teman harus punya keberanian untuk menjadi seperti itu. Untuk bisa percaya diri seperti itu. Mungkin butuh waktu yang tidak sebentar, minimal gini caranya. Cari teman-teman yang sevisi. Saya ingat banget, kenapa nggak mau ninggalin komunitas hijrah pertama kali. Karena di situ pertama kalinya saya ngerasa dunia begitu adil. Teman hijrah, waktu saya yang pertama kali ikut ngaji, saya ikut nge-fast dulu awal-awal di Jogja. Itu saya heran, gak ada satupun orang selama setahun ngomentarin fisik saya. Heran saya. Gak ada satupun, saya bilang ini orang masih ada orang baik-baik begini ya gitu. Soalnya di kampus itu semua orang tuh nilainya fisik, harta, apapun yang terlihat gitu. Pas di tempat pengajian malah saya tuh dikritiknya ketika nggak sholat dulu, nggak sholat sunnah. Jadi selalu pedulinya tuh ke akhirat saya gitu loh. Tapi ketika saya misalkan pakai baju yang ya begitu aja, dia cuman ya udah gitu. Nggak pernah ngeritik pakaian saya yang mungkin nggak kekinian. Ya style norak banget, ya elah rambutnya cupu banget. Nggak ada tuh, makanya saya bilang cari teman yang minimal sevisi teman-teman, karena itu bisa membuat kita lebih tenang dalam menjalani fokus kita seperti apa. Fokus kita kan mau ngaji, mau nambah ilmu, bukan mau fokus ke fisik. Kalau teman kita masih soal yang ngomentarin fisik, kadang-kadang kita walaupun udah ngaji begini nih hari ini nih masih gagal fokus aja karena ya namanya manusia ya. Makanya sebisa mungkin secepatnya ganti teman. Mas, tapi kan itu memutuskan silaturahmi ya. Kita nggak memutuskan silaturahmi, kita cuma berusaha menjaga diri kita. Allah kan bilang ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dulu. Love yourself yang terbaik adalah menyelamatkan diri dari api neraka. Nah kita sedang menyelamatkan diri kita. Kalau kita kelamaan bareng orang-orang yang begini, yang nggak pernah ngejar surga, fokusnya cuma ngurusin dunia, yang padahal dia juga nggak ganteng-ganteng amat, nggak kaya-kaya banget gitu ya. Cuman pede-pedean aja dia tuh, menang pede doang dia tuh. Nah itu kita bakal nggak pernah fokus sama tujuan kita. Jadi ini wujud kita sedang berfokus untuk jadi lebih baik gitu kurang lebih. Kalau bagi sebagian orang dia yang belum masih merasa belum bisa terima, dia biasanya main blok. Jadi kalau saya dulu waktu zaman masih nggak bisa dengar kata-kata orang yang nyakitin ya, saya tuh blokir aja udah kalau di medsos. Dasar lu begini, blokir, nggak butuh. Atau mungkin di private temannya yang ini khusus bukan yang pendakwah ya. Kalau pendakwah saya sarankan untuk tidak di private. Khusus yang misalkan yang cewek khususnya yang misalkan nggak yang insecure gitu, mungkin bisa di private atau pilih-pilih teman yang baik itu buat lingkungan kita sehingga kita nggak terfokus pada hal-hal yang persaingan yang tidak penting, yang tidak perlu. Oke. Itu paling terakhir lah satu lagi. Sesuatu yang tidak kita lakukan, tidak kita sengaja lakukan, tidak akan dihisap. Berarti tidak ada ruginya. Kita dikatain orang itu tidak merusak apapun dalam hidup kita. Kita ngatain orang itu bahaya. Kita dihina orang itu tidak memperpengaruhi apapun pada hidup kita. Kita menghina orang itu bahaya. Kita dijailin orang nggak apa-apa, tapi kita ngejailin orang itu bahaya. Maka berfokuslah pada apa yang kita lakukan, bukan apa yang orang lakukan kepada kita. Karena kalau orang mau semua orang melakukan hal yang kita suka, itu nggak mungkin. Itu selamanya nggak akan pernah bahagia. Karena orang lain juga melakukan apa yang dia suka gitu. Daripada fokus kepada bagaimana orang mengerti kita aja yang berfokus bagaimana melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Itu Allah alam. Betul. Jadi kita fokusnya ke diri kita aja sendiri dulu. Kita nggak bisa atur orang lain mau gimana ngikutin maunya kita. Intinya kayak gitu. Oke, ini ada yang udah raise hand dari tadi nih. Coba kita tanya nih dia mau nanya apa ya. Silakan Mbak Nur. Ini dari Balikpapan nih tulisannya sih. Bener nggak Balikpapan? Silakan Mbak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi dari Balikpapan. Udah kelamaan kegencet papan lagi nih. Silakan. Saya off cam ya Ustadz. Saya mau nanya nih, ini tuh tentang apa ya? Kayak pengalaman sih.
kan saya itu memang lingkungan saya itu kayak perempuan kan, pondok, saya tinggal di pondok. Nah, rata-rata kan kita ini nggak mau pacaran Ustadz. Kita nggak mau pacaran, tapi salah satu tips kita supaya awet jomblo itu biar biar awet jomblo itu kita tuh suka nonton K-pop Ustadz. Nah, lama-kelamaan tambah apa ya Ustadz? Tambah jadi habit gitu loh Ustadz. Nah, apakah itu baik atau apa ya, good habit atau bisa bisa diterangkan Ustadz Oke, untuk baik. selanjutnya bagaimana? Terima kasih. Sama-sama. Berarti masalah dia ini masalah jomblo sama masalah K-pop ya. Masalah K-pop. Mulai Oke. keranjingan sepertinya. Mulai keranjingan. Kita lupa bahas yang habit ya. Jadi sebenarnya gini, good habit, orang yang punya good habit, artinya habit yang baik, dia pasti good looking. Udah fix tuh. Orang kalau good habit itu pasti good looking. Orang, coba lihat, orang yang hidupnya itu baik, orang yang selalu ngelakuin kebaikan, baik itu standarnya manusia maupun standarnya lebih bagusnya adalah standar Tuhan gitu ya, standarnya Allah, itu kita tuh demen aja ngeliatnya, deket dia tuh seneng gitu. Kita bahkan nggak pernah loh mikirin dia tuh tampangnya kayak apa. Kita bahkan nggak pernah mikir loh uangnya seberapa. Pokoknya kayaknya kalau deket dia tuh adem gitu. Itu ciri-ciri orang yang good habit, otomatis good looking. Tapi orang yang cuman good looking, kalau standarnya good looking adalah enak dilihat ya, belum tentu dia good habit, karena good looking yang sekarang itu bisa dibuat dalam sehari atau mungkin sedetik karena ada filter. Ya, filter di handphone kalian itu bisa buat Anda good looking dalam seketika. Tapi belum bisa bikin good habit. Karena good habit itu dibangun dari repetisi perbuatan. Ini juga menjawab pertanyaan tadi, gimana caranya kalau misalkan teman-teman anything ya, punya kebiasaan buruk. Ya, ini umum ya. Jadi teman-teman misalkan ada Mbak Nur tadi atau siapapun di sini yang punya kebiasaan yang teman-teman notes, ya, ini kayaknya tidak menuju ke akhirat nih. Ini wasting time nih, ini nggak bagus nih. Gimana cara menghilangkannya? Lakukan hal yang sama, misalkan tidak nonton ya, tidak nonton itu selama 40 hari. Ini bukan ilmu-ilmu sihir gimana ya, itu rumus habits. Orang kalau melakukan hal yang sama selama 40 hari, dia akan mulai muncul kebiasaan baru. Kalau diteruskan terus selama setahun, maka dia akan mudah lepas. Saya itu terpaksa habits baru. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tanya, Mas Fuad kok hijrah dari K-pop tuh gimana caranya? Kagak ada cara yang aneh-aneh sih. Cuman ngaji, lama-lama terjun ke aktivitas dakwah. Saking sibuknya kagak sempet nonton. Udah nggak nonton selama sebulan 2 bulan, Mas nonton lagi kagak nyambung. Terus iya. Nah terus pas bener-bener slow nih waktunya nonton, yang tadinya lucu banget dulu nih, itu jadi kayak, oh iya, kok bisa gue ketawa dulu ya? Biasa aja. Makanya saya bilang ke teman-teman, saya tuh nggak benci Korea, cuman bagi saya Korea biasa aja. Jadi ngerti ya sebenarnya. Jadi itu muncul karena habits. Beda lagi ketika dengar cerita Rasul. Dulu saya bingung, ini ada kiai cerita Rasul, nangis-nangis, cengeng amat. Dulu gitu tuh. Tapi ketika sudah banyak ngaji Sirah Nabawi, baru dengar nama beliau, kemudian bahkan pernah dengar cerita soal beliau di satu kejadian aja, itu tuh menetes air mata. Karena udah beda, ngebucinnya udah ke yang lain hati gitu. Nah itu kan terbangun habits. Saya bangun habitsnya memang nggak saya sadari. Saya terjun ke aktivitas dakwah. Makanya tadi saya pernah ditanya tuh, Mas Fuad kalau nggak Korea, saya hiburannya apa? Saya bilang mungkin yang kamu butuhkan bukan hiburan, tapi kesibukan. Karena saya tuh nggak pernah ganti hiburan saya. Saya cuma terlalu sibuk sampai nggak ada waktu untuk menghibur diri. Ketika kumpul sama teman-teman itulah saya terhibur. Makanya kalau di rumah nggak ketemu teman-teman dakwah, nggak ketemu teman-teman nongkrong yang Islami gitu ya, itu tuh jadi kayak sepi, gabut. Ketika gabut buka laptop, buka HP, udah deh berselancar ria sesuai apa kata AI. Akhirnya jadi ketemu dia lagi. Itu ya. Kemudian tadi gimana caranya biar bisa istiqomah dalam kejombloan? Orang tuh pada pengen nikah, lo pengen jomblo, gimana ceritanya sih? Ya banyak, Rasul udah ngasih banyak opsi. Perempuan, laki-laki tundukkan pandangan, jaga hubungan. Gini, semua orang tahu ini kalau dimakan misalkan ya, benda ini kalau dimakan itu bakal bikin sakit. Pertanyaannya, ketika sudah dimakan dan sakit, baru nanya gimana caranya sembuh. Itu kan lucu. Teman-teman udah tahu kalau ngebuka video cowok-cowok ganteng, itu udah pasti bucin. Loh itu kan rumus manusia. Mana ada manusia, cewek lihat cowok yang ganteng terus nggak suka. Itu berarti nggak normal. Bisa paham ya? Ya itu udah wajar. Itu kan panah-panah dari syaitan.
Nah udah tahu dibuka juga, ya pastilah jadi bucin lagi. Ditonton dengan alasan begini, aku bisa tahu baiknya, bisa tahu buruknya, ntar aku ambil baiknya, buang buruknya. Dari mana taunya? Karena saat nonton, teman-teman nggak mungkin fokus kepada value. Teman-teman pasti fokus kepada hiburan dan emosi. Emosional itu kan makanya ikut nangis, ikut sedih. Orang kalau fokus pada value, contohnya ada orang jurusan bahasa Korea, dia nonton drama untuk bisa tahu kalimat-kalimat baru untuk dipelajari. Coba, itu fokus pada value, nggak mungkin dia fokus pada adegannya. Karena dia sedang belajar bahasa Korea, itu beda ya. Beda sama orang yang memang nonton karena hiburan. Namanya orang mau menghibur, masa mau stres? Pastikan dia fokus kepada ceritanya biar dia terhibur. Nah, ketika fokus pada ceritanya, value itu kadang lewat aja. Tertanam tanpa dia tahu gitu. Baik dan buruk ketelan semuanya. Ya kan? Contohnya nih, contohnya teman-teman ya, tiba-tiba di sini di layar kan teman-teman lagi ngeliat, nggak tahu ya, apa cuma muka saya apa banyak orang ya. Anggap aja teman-teman kayak saya nih lagi ngeliat banyak muka nih ya. Tiba-tiba ada yang ngupil di sini. Ngupil, wah kayak nikmat banget yang ngupil. Dia kayak mencari titik di mana nih ngupil gue tadi, kayaknya udah pegang gak ketemu di mana nih. Bisa nggak teman-teman fokus pada omongan saya tapi nggak ngeliatin dia? Itu susah banget. Pasti itu karena apa? Apa yang masuk ke mata otomatis masuk ke otak. Itu jeleknya. Makanan sudah dihidangkan depan muka, kita bisa milih untuk tidak makan. Tapi makanan informasi yang masuk ke mata atau telinga begitu lewat pasti ketelan. Iya dong, teman-teman lihat iklan, kan nggak mungkin kayak, aku memilih untuk tidak menonton, kan udah ketonton. Habis ini paham teman-teman ya, itu pasti masuk ke otak, masuk ke pemikiran. Ya tadi, makanya saya tadi contohkan kan kayak film horor dan sebagainya. Jadi, balik lagi ya, terkait apapun, teman-teman, informasi itu menjadi penting, standar itu menjadi penting. Ketika teman-teman tadi masih bingung tentang kenapa sih aku tuh masih pengen pacaran misalkan. Teman-teman yang lain pada pacaran, aku juga pengen pacaran, tapi aku tahu ini nggak boleh. Ya tadi berarti ada standar dalam hidup kita yang berubah. Mungkin kebanyakan nonton adegan pacaran. Itu kan aneh ya, ada orang nggak mau pacaran, tapi nonton adegan pacaran terus dia Itu kan aneh, kan ya gini, lu nggak pacaran, kenapa nggak pacaran? Haram. Tapi nonton gemes, itu kan aneh gitu. Logika saya begini, kalau emang teman-teman suka nonton Korean drama, ini bahasa kasarnya aja lah ya. Terus demen gitu adegan yang cie-cie, ya udah besok kalau ada cowok tahu-tahu narik tangan teman-teman terus dicium di pojokan tembok ya. Itu jangan marah, jangan digampar cowoknya. Itu kan adegan drama begitu. Dan itu kan biasa kan langsung musiknya gitu ya, langsung terus kayak baper gitu kan. Ya udah. Nah, itu maksud saya. Jadi kita tuh diberikan standar ganda oleh media. Jadi hati-hati dengan media. Udah fokus belajar dah. Apalagi anak pondok. Saya nggak menemukan kondisi paling kondusif kecuali pondok pesantren. Saya kalau bisa balik zaman pondok dulu, saya pengen balik ke pondok. Karena setelah lepas dari pondok, saya bejat sekali saudara-saudara. Dunia tuh ajaib semua gitu. Di pondok tuh ada yang maksa kamu untuk bangun pagi, untuk tidur jam segini. Nih hafal tuh. Sampai bego tuh hafal tuh bener-bener ya. Kalau saya bisa milih ngulang, saya mau balik lagi di situ. Ada yang maksa saya. Di dunia yang saya bisa memilih sendiri kayak gini, justru saya lebih sering lalai. Dulu ibaratnya, ketika setan ngegoda saya, ada ustadz yang bantuin. Ada ustadz yang ngegampar gitu ibaratnya. Sekarang gak ada lagi ustadznya. Kalau setan ngegodain, saya sendiri yang ngelawan. Nah itu, Adam aja diusir dari sorga, apalagi saya gitu ya. Makanya tadi, mumpung di pondok, fokus-fokusin tuh pelajarannya. Karena besok baru kerasa ketika keluar pondok manfaatnya seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, makasih. Tapi itu juga ya, apa namanya, jadi penasaran juga, kok bisa pegang HP dia? Bisa nonton Korea lagi di pondok ya? Wallahu a'lam deh. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang angkat tangan. Coba kita buka. Mangga, Mbak Ida Safitri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Kang Fuad. Di sini saya ingin bertanya tentang 3 pertanyaan tentang 3 hal. Tadi kan yang baru disamakan pendapat itu tentang good looking, tapi kita belum menyamakan persepsi tentang good habits itu sendiri. Lalu yang kedua pertanyaannya, waktu di You Ngaji, Kang Fuad dan beberapa tim itu mengatakan bahwasanya 97% itu aplikasi dipegang oleh Yahudi. Nah, lalu ini keterkaitannya dengan akun hijrah ataupun akun dakwah. Lalu jika memang itu 97% adalah pendirinya Yahudi, apa keuntungan untuk Yahudi sendiri? Karena ketika kita sering melihat di akun YouTube,
otomatis rekomendasi ke kita pasti tentang dakwah-dakwah terus videonya. Lalu pertanyaan yang ketiga tentang masalah iklan. Di akun Yuk Ngaji juga dibahas bahwasanya kita menggunakan akun lalu yang pemiliknya itu merekam data kita yang akhirnya dijual ke perusahaan iklan-iklan. Nah, ini pasti di antara kita ketika kita membuka video di akun YouTube ada muncul iklan. Itu ada yang berbasis 5 detik langsung lewati iklan, ada juga yang 20 detik dia tidak ada kalimat lewat iklan. Nah, apakah iklan itu akan bermanfaat ataupun memberikan keuntungan kepada pemilik iklan dan Yahudi sendiri atau kepada yang mengupload sebagai akun upload dari akun dakwah itu sendiri? Terima kasih, Kang. Iya, yang pertama tadi bisa diulangin nggak? Miss, lupa nyatet. Pertanyaan pertama tadi apa ya? Lupa. Yang Yahudi kayaknya. Untungnya buat Yahudi apa? Yang Yahudi itu yang kedua kayaknya. Teteh. Pertama tadi ya? Yang kita bahas yang kedua dulu deh kalau gitu. Oh ya udah. Aku lupa tadi apa ya? Oh, good habit. Oh, good habit. Oh, lihat di chat ya. Ih, ini netizen tuh emang luar biasa ya. Ya, good habits ya. Good habits ya ini sebenarnya udah kesepakatan umum buat teman-teman yang udah ngaji. Good habits itu habits yang sesuai dengan standarnya Nabi, sesuai standarnya Rasulullah, yang itu tentu dari Allah Subhanahu wa taala, itu good habits. Jadi semua yang itu membuat kita semakin dekat dengan surga, ya itu good habits. Ya, jadi kalau bingung ya begitu aja. Ini kalau gue ngelakuin ini itu makin dekat sama Allah apa enggak? Makanya standar keberkahan kan itu. Jadi gini, banyak orang bilang gini, aku sekarang Masya Allah ya berbisnis, ternyata Allah berkahi jadi tambah kaya. Enggak, kaya itu bukan berkah, miskin juga bukan berkah. Berkah itu standarnya adalah dengan kekayaan itu jadi tambah dekat sama Allah apa enggak? Apa jadi tambah jauh, malah jadi lupa sholat. Nah itu tanda berkah apa tidak. Nah, apa-apa yang membuatmu berkah itu habits yang baik. Contohnya adalah gara-gara ini aku jadi semakin dekat sama Allah. Itu berarti habitsnya udah benar baik. Itu sih kurang lebih. Jadi sebenarnya kita udah bisa mengerti kok. Apakah misalkan buang-buang waktu itu habits yang baik? Udah pada tahu. Ya. Apalagi ayatnya jelas. Ya, wal asr itu udah pasti pakai suruh memperhatikan waktu. Innal insana lafil khusr. Orang tuh banyak yang buang-buang waktunya, rugi banget dia. Kecuali orang yang melakukan amal soleh, beriman, dan saling menasihati dalam kebaikan dan keburukan. Coba lihat orang-orang yang sering buang-buang waktu, itu susah dinasihatin. Padahal saling menasihati itu adalah bagian dari kebaikan gitu. Nah itulah kurang lebih. Jadi makanya saya tadi bilang orang yang good habits itu dia pasti good looking karena dia ngelakuin habits yang mendekatkan dia kepada kebaikan. Ketika orang mencintai Allah dan Allah mencintai dia, maka Allah akan membuat semua manusia di dunia mencintai dia. Dia mulia di dunia, itu jelas ada hadisnya. Itulah kurang lebih ya. Kesabaran apa sih? Bang pusing. Oh, sorry, jadi gagal fokus sama live chat. Lanjut. 97% akun yang pegang Yahudi. Apa untungnya akun dakwah? Gini. Yahudi, gini. Karena Allah sudah sampaikan ya. Wa makaru wa makarallah. Mereka itu membuat makar dan Allah pun begitu. Nah, Allah bahkan nanya, siapa yang emang lebih bagus makarnya dibanding makarnya Allah? Jadi gini, Yahudi tuh makarnya keren. Tapi nggak ada yang lebih keren daripada makarnya Allah. Nih, lu kebayang nggak sih? Nih, lu ngeliat ada orang melakukan rencananya semua keren, bagus semua untuk menjatuhkan si A. Ini kalau aneh kata ini film ya, ini ada si A nih, ini mau dijatuhin nih, untuk bisa ngejatuhin dia. Si B itu ngelakuin banyak hal shot yang bikin dunia tuh heboh, gempar. Ternyata ujungnya semua itu yang dia lakukan adalah settingan yang udah dirancang oleh si A. Itu kan savage banget ya ibaratnya ya. Nah sama, yang Yahudi sekarang semua lakukan itu semua adalah skenario-nya Allah. Makanya tadi waktu teman-teman mungkin ikutin yang live-nya Yung Ngaji tentang the social dilemma ya. Itu kita kan bilang bahwa nanti Yahudi itu akan kena sama senjatanya sendiri. Ya benar, senjata makan Tuhan tuh ada yang komen. Bener. Jadi dia tuh ngebangun bagus-bagus, ujungnya ngemakan dia sendiri. Ya begitu, emang dari dulu sudah rumusnya begitu. Jadi tenang saja. Nah 97% dipegang Yahudi karena memang mereka menguasai dunia. Apa yang mereka dapat dari akun-akun dakwah? Ya data lah. Mereka kan jualannya data. Cuman itu dong. Mereka tuh mereka tuh sebenarnya nggak terlalu butuh dengan apa istilahnya ya? Kontennya. Yang mereka butuh itu kan adalah banyak orang yang menggunakan itu. Makanya mereka bikin free.
Kan rumusnya begitu kan. Kalau produk itu free, berarti Anda lah produknya. Nah, kenapa YouTube dibikin free, Google dibikin free, kenapa Facebook dibikin free, kenapa Instagram dibikin free? Karena kita lah yang dijual, data-data kita kan dijual kepada pengiklan. Makanya kan tahu-tahu kok bisa banget ya, iklannya ini pas banget emang sama kita suka. Atau minimal umum. Nggak mungkin tahu-tahu teman-teman misalkan ya, sukanya K-pop, nongolnya mungkin musik Thailand, itu nggak ada tuh iklannya. Jadi iklan itu menyesuaikan kita. Nah, iklan dari mana mereka tahu begitu? Karena data kita dijual oleh mereka. Mereka jadi semakin tahu bagaimana, gini, kenapa sih mereka tahu notifikasi harus ditaruh di mana? Kenapa mereka tahu letak ini, letak itu harus taruh di mana? Apa yang bisa membuat orang suka? Itu kan dari data. Semakin banyak data, semakin banyak pengguna, itu menguntungkan mereka dari sisi uang. Makanya tadi saya bilang, kalau kita juga nyarinya cuman uang, kita mah nggak ada bedanya sama Yahudi dan bakal kalah. Orang Yahudi udah yang punya. Nih, bagaimana mungkin kamu merasa pengen kaya? Bagaimana mungkin kamu tuh pengen kaya, menandingi Yahudi dari segi kekayaan, padahal dia yang punya uang. Loh, uang kertas itu kan uangnya Yahudi. Uang kita kan dinar dirham, udah nggak ada. Maksudnya udah nggak dipakai sekarang. Terus kita mengumpulkan uang, aku harus lebih kaya biar bisa mengalahkan Yahudi. Nggak mungkin orang yang pegang duit Yahudi. Ya, satu-satunya yang Yahudi nggak bisa punya, itu iman. Makanya berimanlah. Orang beriman, berselancar di YouTube, dia nggak akan kebawa sama kepentingan uang-uang tadi. Misalkan nih, datamu dipakai untuk orang bisa beriklan. Tapi kita nggak klik iklannya. Kan ya udah. Kita nggak terpengaruh sama itu semua. Makanya tadi saya bilang, kalau ada orang berselancar tapi nggak punya arah, nggak punya tujuan hidup, semuanya diklik sama dia. Bagus nih, lucu nih, kok keren, klik, udah hilang nih berjam-jam tanpa sadar waktunya habis. Itu kurang lebih ya. Apakah iklan itu menguntungkan siapa? Iklan itu menguntungkan semua yang ada di YouTube. Kalau nggak ada yang. Nih ya, iya bener loh. Satu, dengan adanya iklan, content creator itu bisa hidup karena dari situ ada AdSense. Tapi nggak semuanya ya. Kalau untuk lagu-lagu yang copyright itu masuknya kepada penyanyi aslinya. Jadi teman-teman misalkan ya lihat ada YouTube, dia ngupload lagu musiknya musik orang gitu. Itu jangan bilang bahwa dia yang dapat uangnya, enggak, itu uangnya ke penyanyinya. Jadi enggak ke dianya. Oke, let's say akun gua. Akun gua ketika teman-teman lihat ada iklan, diklik atau tidak klik itu akan masuk penghasilan kepada gua pribadi sebagai publisher. Jadi kan akun gua dipakai untuk pajang iklan. Kurang lebih kayak gini lah, gua punya warung. Ada orang, "Bang, nitip poster ya," gitu. Terus ada yang lihat, gara-gara ente ngeliat itu, terus beli barangnya, gue dapet. Tuh, kurang lebih gitu. Jadi karena melihat jadi akun saya dipakai untuk kalian melihat iklan, dan dipakai untuk pasang iklan, maka saya juga dapat tidak seberapa. Kemarin waktu teman-teman sudah ikut, nggak tahu ada yang ikut yang Yaumi Bootcamp nggak di sini? Kemarin saya bocorin semua. Saya dari awal bikin YouTube sampai sekarang, itu cuma penghasilannya 5 juta, nggak nyampe 4 juta sekian. Lu kebayang nggak, bahkan harga komputer aja 20 juta, lampu itu 5 juta. Jadi kalau ada orang bilang saya nyari duit lewat dakwah di medsos, itu tuduhan yang berat karena saya bisa lebih dapat itu di luar daripada di YouTube. YouTube itu tidak mengkayakan sekarang ya. Itu orang lebih bisa dibayangkan ya. Jadi penghasilannya begitu. Yang kedua, siapa yang untung? Yang orang yang punya produk yang diiklankan lah tentunya. Kan dia ngiklan di situ, dia berharap bisa punya duit. Kemudian siapa lagi yang beruntung? Ya Google atau YouTube. YouTube kan punyanya Google. Karena dia dapat uang dari situ juga. Yang berikutnya siapa yang menguntungkan juga? Anda. Kalau teman-teman suka nonton saya dan saya bisa hidup di YouTube, saya kan jadi sering bikin karya. Teman-teman jadi tidak kehilangan saya. Kalau teman-teman nggak mau nonton, Mas Fuad nggak usah pakai iklan. Terus saya bikin YouTube, tapi duit saya habis doang, nggak ada yang balik. Udah beli kamera tapi nggak balik duitnya. Ya ini misalkan ya. Kemudian saya kan nggak bisa bikin lagi. Akhirnya YouTube saya hapus, udah nggak bikin video lagi. Teman-teman kan nanya, Bang Fuad kapan bikin YouTube lagi? Lah ente pas ada iklan kagak diklik gitu. Itu rumus kapitalis ya. Ini bukan rumus saya. Artinya itu akan menguntungkan semua pihak. Makanya sistem itu ada. Kalau rumusan itu nggak ada, itu pasti ada yang merasa dirugikan gitu. Itu kurang lebih semoga bisa mengerti sedikit tentang, nanti lebih dalamnya lagi sering baca-baca tentang itu ya. Media sosial dan sebagainya. Nggak apa-apa belajar soal itu biar tahu mana buruknya, mana baiknya. Oke, kita live chat lagi nih ya. Live chat. Live question aja lagi. Azizah, mangga silakan. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Menurut Ustadz nih, bagaimana sikap kita kalau ada beberapa pihak yang lebih mempermudah kaum yang good looking, sedangkan kita yang biasa-biasa aja ini nggak diperlakukan seperti itu? Terima kasih Ustadz. Ya, memang begitu dunia.
Dunia itu tidak adil, makanya jangan sandarkan kebahagiaanmu pada dunia. Nggak adil, dunia itu penjara, kata Rasul. Dunia itu, ya begitu lah, dunia itu permainan. Jangan diseriusin. Kalau kita tuh baper sama dunia, misalkan nih, dunia memperlakukan kita tidak adil, kita baper. Itu kayak baper sama mainan. Teman-teman misalkan ya, ada boneka di rumah ya, ini mainan ya. Boneka, diem aja dia. Kita marah gitu, dasar boneka jahat. Itu berarti kita tuh ngeseriusin permainan, ngerti gak sih? Dunia kata Allah adalah permainan. Ini udah mainan, gak usah diseriusin. Artinya apa? Memang akan begitu orang-orang yang duniawi ya, itu akan fokus pada orang yang good looking. Tanda kutip ya, good looking adalah ganteng, cantik. Apa? Orang-orang yang kaya, dia punya akses, dia punya uang lebih untuk bisa mengakses tersebut. Apalagi akses berikutnya kekuasaan. Orang-orang yang punya kekuasaan punya akses lebih, itu wajar. Jangan ngiri. Kenapa? Ada sebuah hadis Rasulullah, jika dunia ini berharga bagi Allah, maka orang-orang kafir itu tidak akan diberikan rezeki sedikit pun, seteguk air pun, meski hanya sebesar 11 sayap nyamuk. Kalau bahasanya agak rumit, saya sederhanakan begini. Allah itu sayangnya ke kita apa orang-orang yang nggak beriman atau orang-orang yang jahat? Allah itu sayangnya sama orang baik apa orang jahat? Kalau jawabannya adalah Allah sayang sama orang-orang baik, orang-orang yang beriman, kira-kira Allah ngasih yang terbaik itu untuk siapa? Allah ngasih kepada orang-orang baik. Gak mungkin ngasih kepada orang-orang jahat kan? Karena Allah sayangnya sama kita. Sama orang-orang baik nih, kepada teman-teman semua nih. Maka kalau teman-teman lihat ada orang gak sholat, kok dapat akses banyak, kok dapat pujian banyak, followers banyak. Berarti bagi Allah semua yang banyak-banyak itu gak ada gunanya. Makanya buat dia aja. Buat Anda dikasih yang paling baik nanti. Dikasih keluarga yang baik, dikasih kesempatan waktu yang baik nih bisa nonton Zoom begini, dikasih kesehatan, dikasih nanti surga, itu yang paling baik. Jadi itu teman-teman bisa mengartikan bahwa dunia di sisi Allah tuh nggak ada harganya, makanya dikasih aja nih, lo mumpung lo belum masuk neraka nih, gue kasih tuh, nikmatin tuh. Kenapa? Standar kalau rezeki itu adalah standarnya yang kebaikan, maka nggak mungkin dikasih kepada orang kafir. Nggak pernah sholat, ngapain dia kaya? Karena rezeki, tanda kutip, harta itu tidak berharga bagi Allah, makanya dikasih sama orang-orang yang mana aja suka-suka Allah. Kita orang-orang yang baik, orang-orang yang disayang sama Allah, dikasih yang terbaik, dan itu pasti surga. Dalam hadis lain lagi dikatakan, ada Rasulullah SAW suatu hari tertidur, datang Umar kemudian membangunkan. Begitu lihat Rasul itu nyeplak, kan tidurnya tuh di tikar yang zaman dulu anyaman ya, nyeplak badannya. Apa kata Umar, dia menangis, wahai Rasul, itu loh Raja Persia, dia lagi tidur di singgasananya. Rajanya Romawi lagi tidur di singgasananya. Kamu tuh kan nabi, mau yo minta sama Allah ngasih kasur aja, masa nggak dikasih ya Allah. Terus apa kata Rasul? Apa tidak cukup bagimu Allah kasih kamu surga dan mereka dapat dunia gitu. Jadi nggak ada gunanya, udah nggak usah ngiri sama orang yang punya macam-macam mah, dapat akses lebih, dapat apa ya udah gitu. Kita tuh insya Allah kalau setia dalam kebaikan, walaupun nampaknya bagi mereka susah, kita bahagia sebenarnya. Karena kita tahu bahwa ending hidup kita ini akan bahagia. Paling banter yang kita rasa susah ini kan 60 tahun, 65, 67, 80. Nggak mungkin teman-teman hidup tuh 200 tahun, ya kecuali di film-film ya. Teman-teman ini percaya bahwa kematian itu paling banter 60 tahun dan bisa lebih cepat, maka sabar-sabar aja di jalan yang mungkin dirasa berat ini. Ntar juga kalau sudah mati baru kebayarkan semuanya. Dalam hadis lain lagi apa? Rasul katakan, bagi orang mukmin dunia ini penjara. Lah penjara itu menyenangkan apa enggak? Enggak menyenangkan. Makanya datangnya malaikat maut bagi orang beriman seperti sipir yang bawa kunci gembok mau ngebukain penjara kita. Itulah kenapa orang beriman terlihat dalam senyumannya ketika dia wafat. Kenapa? Dia senang. Akhirnya ya Allah yang semua dilarang bisa dilakuin. Yang tadinya nggak boleh jadi boleh dilakuin. Karena kan dapat surga. Di surga kan bisa ngapain aja. Ditahan-tahan tuh. Makanya dia tersenyum bahagia. Nah orang yang bersenang-senang di penjara, ya itulah orang kafir. Karena dia merasa, ya karena dia tahu bahwa keluar dari penjara ini lebih parah yang dia dapat. Yaitu neraka. Makanya dia merasa bahagia di dalam penjaranya yang menurut dia itu sudah bahagia banget gitu. Banyak ayatnya. Ada lagi hadisnya lagi. Perbandingan dunia dan akhirat ini seperti apa? Seperti seseorang kalian yang main ke laut, ini kapan-kapan main ke pantai, celupin satu jari terus angkat. Ini yang netes, sisa-sisa di jari, itulah seluruh nikmat dunia. Jadi kalau ente punya kekuatan kayak Thanos ya, yang ente dapat itu cuma setetes yang nempel di jari. Akhirat itu adalah seluruh lautan itu. Gila, gak kebayang kan? Lautan itu saking luasnya, nggak ada yang diharamkan di situ. Bangkai aja halal, nggak mungkin ada najis di situ. Padahal sering dieein orang kan. Semua yang kita lihat ngambang-ngambang di sungai kan ujungnya ke laut, tapi nggak pernah jadi haram tuh air laut. Kenapa?
selalu suci karena luas banget, besar banget lautan itu. Gak kebayang kan dibandingkan air yang di jari. Ya makanya tadi saya bilang teman-teman gak usah ngiri ketika teman-teman melihat mungkin kenapa kita ngiri atau mungkin kenapa kita merasa kita ini susah gitu karena kita fokusnya ke orang lain. Fokus kepada diri kita, kepada amalan-amalan kita, fokus kepada insekuritas diri kita yang sebenarnya harusnya kita insecure kita udah pasti masuk surga nggak ya, kalau mati besok gimana ya dan seterusnya. Itu hal-hal begitu yang sering ditingkatin, sering diperdalam lagi. Itu kurang lebih wallahu a'lam. Mantap. Nih sesi tanya jawab gini kayaknya perlu diperbanyak lagi nanti dari awal nih. Ya. Nah, betul nih ada statement jangan puas dengan amal yang kita perbuat, hauslah akan amal-amalan baik. Betul, setuju sekali Ustaz ya kalau gitu ya. Betul, Langsung Pak jadi story nih ya. Langsung. Oke. Lanjut Ustaz? Ya mangga. Mangga. Oke, kita lihat lagi ya. Yang mau tanya langsung, wah ini yang mau tanya langsung bisa raise hand atau misalkan langsung ketik ya. Bisa langsung private ke saya atau langsung raise hand aja. Oh nih ada nih Fitri. Oke, mangga. Teh Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, Kak, jadi aku tuh mau hijrah, cuman lingkungan agak nggak mendukung, dan emang aku tuh susah banget cari teman. Saran dari Bang Fuad gimana? Apakah dia menelpon dari Mars? Mbak Fitri. Halo. Jadi mau hijrah cuman lingkungannya nggak mendukung gitu ya? Iya, dan emang aku pribadi juga susah buat nyari teman. Oh, susah nyari teman. Guys, Halo? Udah, itu ya berarti ya? Oke, makasih Mbak Fitri. Rasanya kayak penelpon kuis di TV ya. Mungkin sebelum dijawab sama antum gitu kan, guys, ayo ada teman kita yang susah punya teman. Nih, ini kan ada 300 orang nih di sini. Ayolah temenan untuk mbaknya, biar banyak teman, biar banyak temennya untuk membantu dia hijrah. Nah, itu dari saya. Monggo, silakan dijawab. Iya, satu hal yang gini, saya tuh juga bingung ya ketika ada orang kayak usahanya sukses terus dia bikin seminar sukses kaya raya. Wah, ya itu sah-sah aja sih. Cuman saya tuh selalu berpikir bahwa tidak semua cara yang berlaku pada kita tuh bisa berlaku pada orang lain. Saya mau bilang bahwa begini caranya, ganti gini-gini. Tapi belum tentu semua orang itu lingkungannya kayak saya. Belum tentu semua orang itu jalan hidupnya kayak saya. Atau semudah aksesnya kayak saya. Makanya saya cuma mau bilang gini, banyak sebenarnya teori-teorinya. Tadi ada yang bilang, yuk ikut yuk ngaji. Di regional kan ada yuk ngaji regional. Yuk bisa lewat A, lewat B, banyak sebenarnya. Kalau kita mau nyari, kata Buya Hamka, kita akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Kalau emang kita mau nyari, menemu. Ini tanya nih teman-teman, misalkan nih, insya Allah nggak ada di sini sih ya. Orang-orang yang misalkan doyan banget nonton yang aneh-aneh gitu ya. Mau diblokir pemerintah sampai kapan juga dia tahu ya cara bukanya. Itu udah begitu. Orang akan dipertemukan dengan apa yang dia cari. Kalau orang emang udah niat nyari, ketemu. Ya, tapi kalau emang udah nggak nyari, walaupun nongol depan mata kadang nggak kelihatan. Saya tuh pernah, teman saya tuh sampai bingung ya. Lu tuh kalau bawa motor tuh lihat kemana sih? Karena dia tuh selalu sambil bawa motor. Saya tuh bawa motor ya. Dia tuh kan dibonceng di belakang. Dia sambil cerita. Ditepok-tepok. Gila tadi yang itu tuh putih banget ya ceweknya ya. Itu yang tadi ini begini banget ya. Terus dia bilang, yang mana sih kata gue? Yang mana sih kata gue? Itu terjadi berulang-ulang sampai dia bilang, lu tuh kalau bawa motor lihat kemana sih? Kata gue, yang lihat ke depan lah. Artinya, gue tuh lagi nggak fokus ke situ, ini lagi fokus lihat ke depan nih, lampu merah, spion dan lain-lain. Nah, ketika lihat ke depan, bahkan yang ada dan lewat pun kadang kita nggak ngelihat gitu. Berapa banyak sih teman-teman yang nggak pernah lihat tulisan rumah dikontrakan, tapi pas lagi nyuanya dikontrakan, itu ngeliat ada pelang dikit aja dikira itu kontrakan rumah ya, padahal bukan gitu ya, padahal sudah WC gitu. Jadi kayak ketika nyari, itu gue pernah ngerasain soalnya, kalau nggak nyari kos-kosan, itu bahkan nggak tahu kos-kosan mana yang lagi kosong. Tapi pas lagi nyari, lagi butuh nih, itu semua kayak tulisannya kayak kos-kosan, semua kita kayak gampang banget lihat tulisan itu. Karena kita nyari. Orang kalau nyari, pasti akan dipertemukan. Karena dia pasti butuh, dia pasti punya usaha lebih untuk itu.
Cuman tadi sekali lagi saya nggak maksa orang karena saya nggak tahu aksesnya dia seperti apa, hidupnya dia seperti apa. Yang saya cuma bisa lakukan adalah kalau semua udah diusahakan, udah nyari, jangan lupa satu senjatanya orang Muslim, doa. Iblis itu ketika diusir dari surga, apa kata dia? Ya Allah, karena engkau telah menghukumku tersesat, ya ini di Quran surat Al-A'raf tuh, atau dalam Quran surat lainnya juga banyak, ini diulang berkali-kali di Qurannya. Karena engkau sudah menghukumku tersesat, maka tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Aku tuh menggodain manusia. Jadi iblis bilang, ya udah lu bilang gue tersesat ya Allah ya. Oke, jangan bikin gue mati sampai kiamat. Tahan gue dan anak keturunan gue untuk hidup terus sampai kiamat. Gue pengen ngegoda manusia biar ikut ke gue ke neraka. Apa kata Allah? Kamu adalah orang-orang yang ditangguhkan. Jadi Allah sendiri yang mengabulkan doanya iblis. Iblis sombong diusir dari surga, doanya dikabulkan. Antum orang baik. Antum mau jadi baik, antum udah punya niat baik, masa Allah nggak kabulin ya. Jadi ya udah gitu, doa sama Allah. Ya Allah, aku tuh pengen punya lingkungan yang baik. Tunjukin ya Allah, deketin. Insya Allah pasti dikabulkan. Insya Allah pasti ditunjukin jalannya. Gitulah kurang lebih. Allah yang lebih tahu yang terbaik buat kita semua. Makanya jangan lupa, saya bisa ngasih saran banyak, tapi yang lebih pantas tahu dari teman-teman adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang tahu yang baik buat kita apa. Dialah yang tahu jalan yang tepat buat kita seperti apa. Bilang aja sama Allah, ya Allah gelarin dong karpet merahnya, saya mau jalan. Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, ini ada pertanyaan. Kecuali remote TV kalau dicari nggak ketemu. Ya Allah. Oke, ada lagi angkat tangan? Oh ada, Putri Ayu, monggo. Ya ini udah jam 21.15, mungkin ini satu pertanyaan live terakhir kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Izin bertanya. Silakan. Jadi kan saya baru hijrah. Ini saya udah kuliah, tapi baru masuk kelas semester 1. Saya udah hijrah sekitar 3 tahunan. Cuman orang tua saya itu masih belum tahu gitu loh. Dipikir hijrah itu adalah perpindahan kayak contohnya dari Madinah ke Mekah. Orang tua taunya gitu. Kalau sekarang kan zamannya hijrah itu dari hal buruk ke hal baik. Maksudnya perubahannya kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ngasih tahu gitu. Ini loh hijrah, Bu, Pak. Bukan yang kayak perjalanan gitu doang gitu loh, Pak. Kak, jazakallah khair. Terima kasih. Iya. Sebelum ditutup, Mbak Ayu mau nanya dulu. Memangnya gini, emangnya orang tua gini, ketika orang tua pahamnya adalah hijrahnya adalah begini bukan yang begitu kan tinggal dikasih tahu sebenarnya. Memangnya problemnya di mana? Apakah orang tua menghalangi hijrah Mbak atau gimana gitu? Kan taunya orang tua kayak gitu, cuman kayak perjalanan gitu, Kak. Maksudnya orang tua itu masih awam gitu loh. Karena maklum lah lulusannya cuman SD, jadi kalau misalnya kasih pemahaman kayak gitu, mikirnya tuh malah perjalanan doang, bukan perubahan dari baik ke buruk, bukan. Ya, oke. Insyaallah paham. Ya, berarti tinggal dijelaskan saja, Bu, hijrah itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu hijrah artinya berpindah gitu ya. Berpindah dari apa, Bu? Ya terserah, bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, atau berpindah dari yang tadinya jadi orang yang buruk, orang jahat jadi orang baik. Udah pakai bahasa yang sederhana aja. Nah, saya misalkan sekarang lagi mau menjadi lebih baik Ibu daripada yang dulu. Makanya Ibu kalau ada susah-susah bilang sama saya mau hijrah soalnya mau jadi lebih baik. Dulu kalau entah yang ngomongin siapa ya, kalau Abang dulu nakal, gak mau dengerin Ibu, nah sekarang janji deh Bu, Abang mau dengerin Ibu. Tuh cucian piring apa, jangan Ibu yang nyuci, Abang yang nyuci. Kok Abang yang nyuci? Kan ada hijrah. Dulu gak nyuci, sekarang nyuci. Gitu. Apalagi berubahnya? Ya banyak, pokoknya dulu pokoknya nanti kalau Ibu ngomel-ngomel, Abang ngebales, bilang aja, katanya udah hijrah, jangan balasin Ibu. Ya gitu, iya siap Bu. Jadi Abang dulu suka ngebantah, sekarang gak mau ngebantah lagi. Nah tadi, yang penting sebenarnya buat orang tua, satu, gunakan bahasa yang cocok dengan mereka. Jangan terlihat menggurui, karena selamanya kita adalah anak. Nggak bisa jadi lebih baik dari apapun kecuali kita cuma anak gitu. Yang kedua adalah kabulkan doa mereka. Doa mereka kan pengen kita jadi anak baik. Sesederhana sering nelpon, sesederhana ngasih manfaat di rumah, sesederhana dengerin dia, sesederhana mungkin mijitin dia. Beda-beda orang tua ya. Cari orang tua sukanya apa, ya udah kabulkan lah yang mereka minta selama itu tidak
tidak keluar dari syariat Allah. Ketika sudah ngelihat, orang hijrah itu ada manfaatnya di rumah ya. Orang hijrah tuh jadi lebih baik ya. Orang hijrah tuh kalau ngomong bener ya. Kalau ngomong tuh kayaknya adem gitu ya. Insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau kita hijrah malah sering nyeramain orang tua, akhlaknya kagak berubah, berserakan kemana-mana. Takutnya yang rusak bukan kitanya, tapi persepsi orang tua terhadap Islamnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jazakallah khairan Ustaz atas waktunya, atas ilmunya, atas sharingnya untuk malam ini. Nah, saya mewakili teman-teman di sini, juga mewakili dari keluarga besar dari MT Millennials Patra. Langsung aja tembak nih, Ustaz. Kita minta rutin nih buat teman-teman bisa ngobrol-ngobrol kayak gini juga lebih sering gitu. Minta waktunya nanti bisa kapan, nanti kita bisa lanjut lewat WA aja nanti ya. Insyaallah. Siap. Alhamdulillah. Oke, teman-teman udah disampaikan niatnya, insya Allah mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Nah, Ustadz, boleh nanti ini kasih pertanyaan, 2 pertanyaan buat teman-teman yang ada di sini sebelum kita tutup, untuk bisa mendapatkan vouchernya nih. Ini sayang banget teman-teman yang udah live nih. Ya. Oh, dapat voucher ya. Iya. Nanti ngejawabnya gimana dong? Boleh, raise hand. Langsung raise hand. Oh, Nanti saya langsung pantai di di chatnya. Oke. Kita saling apa aja ya berarti ya? Boleh, padahal. Oke. Sebutkan salah tunggu dulu. Oh, belum. Oh, tunggu dulu. Ini udah ada yang naik aja tangannya nih. Sabar. Sabar, Bos. Iya, yuk sebutkan 5 jenis ikan. Enggak ya? Ayo dong. Sabar dulu. Sabar dulu, Bos. Sabar ya, opa-opa ya. Oke, padahal. Ya, sebutin satu aja cara yang teman-teman ambil dari kajian tadi yang bisa membuat kita untuk tidak insecure lagi. Ada nggak? Satu aja kira-kira caranya apa? Oke, ya ini udah angkat tangan duluan. Oke. Masya Allah. Kalau hadiah cepet lu pada raise hand ya. Silakan. Ya, sudah saya unmute salah satu darinya sini. Mbak siapa nih? Saya nggak bisa baca nih, Opa. Siapa nih yang paling atas nih pakai baju ungu nih? Haryani. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari nama saya Haryani, ya tahu tuh Ustaz. Kan? dari tadi ngedengerin petuah sharing debak. Jadi salah satu buat nggak insecure kalau saya itu yang udah pernah dipraktekin adalah selalu deket sama teman-teman yang ngajak ke kebaikan sih. Jadi kayak punya grup hangout gitu yang sama-sama ngingetin tentang kebaikan. Terus setiap pekan tuh ada aja tanda kutip setoran ada kajian apa, apalagi online kayak gini, kajian dari mana aja tuh bisa didatangin, bisa diikutin gitu, nggak mesti kehalang sama jarak lagi gitu. Jadi dengan kayak gitu ingetnya sama hal-hal yang selalu ngedeketin kita sama hal-hal yang baik sih. Jadi kalau udah kayak gitu rasa syukur pasti otomatis muncul gitu. Ibaratnya kalau dari sisi saya tuh ngantor kan ya, terus belum punya kelompok atau teman-teman yang satu frekuensi, tapi nggak bikin kita jadi ngerasa kecil buat tetap nyampein kebaikan gitu. Karena katanya guru-guru saya juga setiap porsi dakwah itu ada perannya masing-masing, walaupun tanda kutip cuman sekedar gelar karpet gitu. Itu sih. Masya Allah, luar biasa. Mantap, Masya Allah. Luar biasa. Oke. Satu pertanyaan lagi berarti, Ustaz. Iya, pertanyaannya gampang nih. Tunggu dulu. Sabar. Udah naik aja. Sabar, Bos. Tahu lo, gue jadi kayak orang bego mangap-mangap tuh. Ya, pokoknya kalau ada yang udah ngangkat duluan, kita hilangin ya, kayak Wahyu Hidayat nih, kita nggak hitung nih. Ya.
Langsung hilang dia. Kapok Ya. lo. Kasihan ya. Ya, silakan. Ya, coba dari kajian tadi sebutkan satu aja yang kalian tangkap faktor yang membuat kita justru malah jadi insecure gitu. Apa? Abelito Zaki, ya, Wahyu Hidayat udah naik duluan. Monggo. Ya, bismillah. Udah Udah. kedengeran. Ya. Udah kedengeran. Mungkin kalau misalnya yang saya lihat dari teman-teman itu yang buat jadi orang-orang insecure itu mungkin ngelihat kayak banyak selebgram, banyak influencer yang mungkin dari segi penampilan, segi fisik, ya penampilan, segi itu prestasi yang mungkin mengalahkan dari apa yang udah kita dapatkan, sehingga ya kita merasa kurang banget nih, masih belum ada apa-apanya gitu kan, sehingga selalu aja kita merasa kurang gitu kan, padahal memang ada hadis gitu kan yang memang bilang kalau misalnya kita melihat dunia itu harusnya ke bawah bukannya ke atas gitu kan. Mungkin jadi memang masih banyak orang yang terpatok dengan ukuran di masyarakat gitu kan, ukuran orang lain dari informasi yang didapatkan, sehingga ya begitulah gitu kan, jadi merasa wah gua nggak ganteng, gua nggak cantik, padahal ya tadi kan padahal Allah sudah menyitakan kita dengan sebaik-baiknya rupa. Ya, jazakallahu khair. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ya. Oke, that's wrap for today guys. Oke, terima kasih buat teman-teman atas waktunya. Buat Opa Fuad, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat antum sama keluarga. Sehat-sehat selalu. Ana udah bilang mewakili teman-teman semua, mewakili teman-teman di MT Patra milenial juga. Mudah-mudahan ada sisi berikutnya secepatnya. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita tutup kajiannya, kita istighfar dulu 3 kali ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf jika semua ataupun ada salah-salah kata, salah-salah ucap ataupun salah perbuatan. Tidak semua pertanyaan bisa di-cater di sini. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Sampai jumpa. Nah, semua. Bye-bye semuanya.